Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikisahkan Mas Wira, Restu Wiraatmaja, Tony FS membacakannya untuk teman-teman di sini. Santet Lowo Ireng. Peristiwa kelam ini terjadi di suatu daerah di Jawa Tengah pada tahun 1990. Dan sebelum kita masuk selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Santet Lowo Ireng. Mbak Yu, aku boleh nanya nggak? Tanya seorang wanita berparas muda dan cantik. Wanita itu bernama Larasati. Lu, kamu mau tanya apa? Tanya balik Ayu. Ayu dan Laras merupakan kakak adik yang sangat akrab. Keduanya memiliki paras yang sangat cantik dan hampir memikat seluruh pemuda di desanya. Tadi katanya paman mau jodohin Mbak Yu, bener toh? Kok Mbak Yu nggak bilang-bilang sama aku? Ucap Laras. Loh dik, kan itu cuman rencana. Lagian juga aku lebih baik kerja di luar kota dibanding nikah dulu. Jelas Ayu. Loh, kenapa toh Mbak Yu ndak mau nikah? Tanya Laras. Bukan begitu dek, kan kamu tahu sendiri keadaan ekonomi kita seperti ini. Aku ndak mau kamu dan Rangga, adik bungsu Ayu, putus sekolah. Jelas Ayu. Laras senang mendengar pola pikir kakaknya yang dewasa itu. Ia menilai kalau kakaknya benar-benar sudah matang untuk menikah. Namun bukan berarti harus cepat-cepat. Hanya perihal kondisi ekonomi saja yang membuat Ayu mengurungkan niatnya. Jadi Mbak Yu mau nolak lamaran itu? Tanya Laras. Aku tolak bukan berarti aku ndak mau nikah. Cuman aku ndak mau buru-buru. Aku mau fokus kerja dulu. Kalau bisa aku kerjanya di luar kota. Jelas Ayu. Obrolan mereka berdua pun didengar baik-baik oleh Supardi, anak dari pamannya yang bernama Pak Bayu. Supardi diam-diam memberitahu hal ini kepada Pak Bayu yang hendak menjodohkan Ayu kepada seseorang yang kaya raya. Goblok tenan Ayu kui, teriak Pak Bayu. Aku jodohin dia biar perekonomian dia lancar. Lah kok dia malah ndak mau dijodohin? Teriak Pak Bayu ketika mendengar ulasan Supardi yang sempat mendengar percakapan Laras bersama dengan Ayu terkait perjodohannya. Mendengar hal itu, Supardi tersenyum. Ia akan tahu bahwa Ayu akan dimarahi oleh bapaknya terkait perjodohan itu. Dan benar saja, maksud dan pemikiran Supardi menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Pak Bayu datang ke rumah Ayu. Ia datang sambil memarah-marahi ibunya Ayu yang bernama Ibu Timah. Timah, kenapa kamu ndak ajarin sopan santun kepada anakmu? Aku berencana menjodohkan Ayu dan seorang ningrat. Tapi kenapa Ayu menolak mentah-mentah? Kalian sudah merasa kaya raya apa? Teriak Pak Bayu. Ayu dan Laras saling berpelukan. Laras ketakutan mendengar teriakan kencang pamannya itu. Namun tatapan Ayu tertuju kepada Supardi, si bocah munafik yang seringkali membuat ulah. Supardi, kamu dengar jelas kan kalau Ayu tidak mau dijodohkan? Tanya Pak Bayu kepada anaknya. Iya Pak, Ayu bilang dia mau keluar kota. Bajingan gue Ayu, teriak Pak Bayu sambil melemparkan puntung rokok ke depan Ibu Timah. Supardi hanya tersenyum melihat ekspresi Ayu dan Laras yang ketakutan. Bu Timah meneteskan air matanya. Ia menahan rasa sakit dan panas ketika puntung rokok itu mendarat tepat di pipinya. Pak Bayu, sebelumnya aku minta maaf jika ada kesalahan tutur kata dari Ayu. Tapi sepertinya Ayu belum siap. Dia tidak mau jika usia mudanya hanya menjadi usia terakhir dalam hidupnya dengan cara menikah. Jelas Bu Timah sambil mengusap air matanya. Pak Bayu kembali mengamuk. Kali ini ia ingin menampar Bu Timah.
Namun saat yang tepat Rangga, putra bungsu Butimah, masuk ke dalam rumah dan melihat tangan kanan Pak Bayu hampir mendarat ke pipi Butimah. "Bu, ada apa? Jawab, Bu!" teriak Rangga dengan ekspresi marah. Namun kali ini Rangga yang masih duduk di kelas 1 SMA membusungkan badannya ke arah Pak Bayu. "Kenapa Pak Bayu selalu jahat sama ibu? Bapak mau anak bapak aku habisin?" tanya Rangga sambil menatap Supardi yang ternyata satu usia dengannya. Pak, ayo pulang Pak," pinta Supardi yang ketakutan. Namun di saat Supardi menarik-narik tangan bapaknya, Rangga mencengkram kerah baju milik Supardi. "Bapakmu sudah membuat ibuku nangis. Kamu mau bapak kamu saya hajar duluan?" tanya Rangga. Namun Ayu dan Lara segera mendekati Rangga dan meminta Rangga untuk melepaskan cengkraman tangannya ke kerah baju milik Supardi itu. "Dek, udah, nggak usah diladenin," jelas Ayu. Rangga memberi peringatan kepada Pak Bayu dan Supardi. Jika mereka berdua memasuki rumahnya dan membuat tangisan kepada keluarganya, maka Rangga akan membunuh mereka semua. Sementara itu di waktu yang lain, kejadian kemarin cukup membuat Pak Bayu sakit hati. Alasan mengapa dirinya tidak berani menghajar Rangga adalah dikarenakan Rangga mirip seperti almarhum adiknya, yang mana adiknya Pak Bayu merupakan ayah dari Rangga sendiri. Dengan begitu, ia tak tega untuk menghajar saudaranya. Semenjak kematian adiknya, Pak Bayu seringkali memarahi Butimah beserta anak-anaknya. Ia kerap kali bermain tangan dan terus-menerus menghadirkan keributan di rumah Butimah. Namun kali ini, ada yang berbeda dari raut wajah Pak Bayu. Dirinya telah ditenggelami oleh dendam dan perasaan benci terkait penolakan yang dilakukan oleh Ayu dan ancaman yang dilontarkan oleh Rangga terhadapnya. Hari itu juga, Pak Bayu menemui seorang dukun di daerah Banyuwangi. Dia meminta kepada dukun tersebut untuk memberikan pelajaran terhadap keluarga adiknya. Dan yang terkait dari penyatetan tersebut antara lain adalah yang kena Rangga, Laras, dan Butimah. Alasan mengapa Pak Bayu tidak mengikat Ayu adalah agar ia bisa dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri. Nama-nama korban yang akan disantet telah lebih dulu direkomendasikan oleh Pak Bayu kepada dukun asal Banyuwangi. Ia sendiri tidak merasa sedih atau kehilangan ketika ketiganya menjadi korban dari dendamnya sendiri. Bukan tanpa alasan, dirinya berani untuk menyantet Rangga yang disebut-sebut sebagai orang yang mirip persis seperti adiknya. Namun, Pak Bayu sadar bahwa Rangga akan menjadi penghalang besar untuk menjodohkan Ayu terhadap salah satu ningrat yang kaya raya. Beberapa hari sebelum Ayu keluar kota, setelah Pak Bayu melakukan hal yang kurang mengenakan terhadap keluarga Ayu, satu persatu dari keluarga Ayu saling berjaga-jaga. Ia takut nanti Pak Bayu datang lagi dan memukuli wajah Butimah seperti tempo hari yang lalu. Namun telah 3 hari lamanya tidak ada tanda-tanda signifikan akan datangnya Pak Bayu dan juga laknatnya yang bernama Supardi. Entah mengapa mereka berdua tampak ditelan bumi bulat-bulat. Ayu kemudian menceritakan kepada Butimah dan juga adik-adiknya terkait pekerjaannya. Ayu menjelaskan bahwa dirinya akan pergi keluar kota dengan tujuan untuk menghidupi perekonomian keluarganya. Atas usulan tersebut, Butimah meminta kepada Ayu untuk menimbangkannya lagi terkait beberapa hal yang mungkin akan membuat Pak Bayu marah, dan itu menjadi ketakutan sendiri bagi Butimah dan juga adik-adiknya. Sedikit berat memang antara ingin menjalani kehidupan secara normal atau mungkin harus bertaruh nyawa di atas penderitaan yang terus-menerus menyiksa. Seakan-akan neraka dunia telah diturunkan saat itu juga terhadap Ayu dan keluarganya. Segala langkah tengah dipikirkan baik-baik agar tidak menaruh rasa kekesalan nantinya. Namun, bukan tanpa alasan, jika harus berani maju dan bertarung walaupun memang sudah terinjak-injak dengan atas nama harga diri. Ayu akhirnya kembali menekankan bahwa dirinya tidak ingin cepat menikah dengan alasan belum siap. Ketidaksiapan wanita berbeda dengan lelaki.
wanita lebih memilih berkarir untuk menghidupi keluarganya terlebih dahulu. Bukan bermaksud untuk melawan aturan dan kodrat sebagai wanita, namun tokoh Ayu benar-benar memberikan sebuah pelajaran akan perjuangan yang besar dalam menghadapi halang rintangan yang memang sangat besar ketika ditekan. Malam harinya, di saat keluarga Butimah sedang tertidur, tiba-tiba dari atas rumah terdengar suara sebuah benda terjatuh yang membuat seluruh penghuninya terbangun semua. Ayu langsung keluar untuk memastikan benda apa yang baru saja menimpa rumah mereka. Dalam keheningan malam yang begitu pekat, tampak dengan jelas sosok kuntilanak yang sedang terduduk layaknya seorang wanita kesepian di atas rumah. Kuntilanak itu tidak menampakkan wajahnya. Seluruh wajahnya tertutup rambut yang mengitari tiap sudut wajah. Busana putihnya tercoreng dengan tanah kuburan yang baru basah. Astagfirullah, ucap Ayu dengan mimik ketakutan. Dan di saat yang bersamaan, hembusan angin besar membawa sosok itu terbang ke arah sebuah pohon randu yang kerap kali menjadi sarang bagi setiap demit yang menempatinya. Ayu masih terpaku di depan rumah. Kedua kakinya tidak bisa berhenti untuk gemetar. Tangannya tampak tremor dan terus-menerus bergetar. La haula wala quwata illa billah, ucap Ayu dengan lirih. Ia pun kemudian mendapati adik-adiknya yang keluar secara bersamaan sambil menanyakan apa yang baru saja terjadi. Mbak Yu, tanya Laras. Mbak, kok diem aja? Tanya juga Rangga. Ayu langsung memeluk kedua adiknya dan menangis terseduh-seduh, seperti ada beban yang tak bisa diceritakan kepada kedua adik-adiknya. Mbak kenapa? Tanya Laras. Apakah Pak Bayu menyerang Mbak? Tanya Rangga. Ayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Terus apa Mbak? Mbak barusan lihat kuntilanak di atas rumah kita. Kuntilanak? Malam itu menjadi malam menakutkan bagi Ayu dan juga keluarganya. Bagaimana bisa dirinya melihat dengan jelas sosok kuntilanak sedang terduduk anggun dengan aura yang mengerikan? Sementara itu di sisi lain, Bu, aku besok mau berangkat ke Jakarta. Sepertinya saatnya sudah tiba untuk merantau, ucap Ayu sambil merapihkan rambut panjangnya. Bu Timah yang sedang beberes rumah langsung terkejut mendengar ucapan Ayu. Lulu, kamu seriusan mau berangkat? Tanya Bu Timah. Ayu berpindah posisi duduknya untuk menghadap ke arah ibunya. Tampak dengan jelas urat-urat tangan ibunya yang bekerja keras menghidupi ketiga anaknya seorang diri. Bu, aku udah gede. Masa iya aku ndak boleh ngerantau? Lagian juga kan ini buat kemajuan ekonomi kita, ucap Ayu sambil meyakinkan ibunya. Bu Timah tampak tak percaya dengan keputusan yang telah diputuskan oleh Ayu. Sebagai anak pertama, Ayu memang menimbang segala keputusannya dengan tepat dan cermat. Jangan sampai tujuannya merantau hanya untuk lari dari permasalahan Pak Bayu yang ingin menjodohkannya terhadap lelaki yang konon berketurunan ningrat dan kaya raya. Tapi kamu balik lagi ke sini kan, Duk? Tanya Bu Timah. Pasti dong, Bu. Kampung halaman adalah tujuan utama. Merantau hanyalah sebagai pijakan sementara, senyum Ayu. Bu Timah yang tampak khawatir kini merasa lebih tenang. Sudah saatnya anak pertamanya untuk melebarkan perjuangannya demi keluarga. Semenjak kematian suami Bu Timah, anak-anak Bu Timah menjadi anak-anak yang mandiri dan bekerja keras. Tidak sedikit dari mereka untuk mencari uang tambahan agar bisa makan dan minum sehari-hari dan menutupi kebutuhan keluarga yang kian membengkak di gerus waktu. Siang hari yang panas, ada beberapa warga yang dikabarkan terkena serangan aneh di rumahnya. Warga menyebutnya sebagai teluh Jawa. Teluh ini merupakan teluh tingkat tinggi yang mampu membunuh satu orang dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Yang menjadi titik parahnya adalah teluh ini menyerang organ dalam, bahkan tidak sedikit mengendalikan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang membahayakan. Satu orang bayi juga dikabarkan meninggal setelah tersiram air panas
ketika ibunya menumpahkan air panas yang sangat mendidih tepat di atas kepala bayi itu. Innalillahi, astagfirullah. Para warga menyebut ibunya sebagai dalang dari kematian. Namun, ibu dari bayi tersebut tidak sadar jika dirinya sedang menyirami tubuh anaknya yang masih bayi itu. Teror demi teror tiap warga dirasakan satu persatu. Sepertinya ada satu permasalahan yang mengaitkan banyak orang hingga terjatuhnya banyak korban. Hal ini disampaikan langsung oleh seorang kuncen terhadap beberapa warga. Di saat teror demi teror menghantui seluruh warga, Ayu memilih untuk segera pergi merantau. Itu bukan karena kepentingan pribadi yang diinginkan oleh Ayu sendiri, melainkan karena sesuatu hal yang harus dicegah. Ayu sudah merasakan perasaannya tidak enak yang akan terjadi di desanya. Tiap bayi banyak yang mati, banyak orang yang meninggal karena kecelakaan. Teriakan dan tangisan menjadi sebuah santapan pendengarannya setiap hari. Ayu tahu jika hal ini ada kaitannya dengan Pak Bayu dan juga Supardi. Pasalnya tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Bayu sekarang. Seluruh barang-barang sudah Ayu bereskan. Kini saatnya dia bersiap-siap untuk pergi meninggalkan tempat kelahirannya dan berlanjut ke ibu kota. Tampak Ibu Tima sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Rangga dan juga Laras masih berada di kamar. Ayu ingat, ini adalah hari Minggu, hari libur bagi Rangga dan Laras. Keduanya mungkin akan tahu momen perpisahan antara dirinya dan juga keluarga. Seretan tas besar tampak membuat suara nyaring yang terdengar langsung oleh Bu Tima. "Kamu mau berangkat sekarang, Duk?" tanya Bu Tima. Ayu langsung memeluk ibunya dengan perasaan haru. Ia tahu bahwa keputusannya sangat berat. Namun jika Ayu masih di desa, bisa-bisa keluarganya akan menjadi amukan dari teror mengerikan tersebut. "Bu, teror yang terjadi hari-hari ini ada kaitannya dengan Ayu. Ayu takut jika Ibu, Rangga dan Laras jadi korban keganasan serangan teror itu." "Duh, kamu kata siapa?" "Beberapa hari yang lalu, Bu. Saat Ayu melihat kuntilanak, Ayu merasakan kalau makhluk itu juga kiriman. Berarti rumah kita sudah ditargetkan untuk diteror selanjutnya," jelas Ayu. Bu Timah tampak tegang mendengar penjelasan Ayu. Ia tahu betul anak sulungnya ini jika menjelaskan sesuatu yang sangat detail dan padat. Bu Timah akhirnya masuk ke dalam kamar sejenak. Ia mengambil sebuah tas kecil berisi uang yang selama ini ia kumpulkan. Rangga dan Laras juga ikut keluar untuk melepas rindu untuk terakhir kalinya. "Rangga, Laras, sini dek," ucap Ayu dengan perasaan haru. Rangga dan Laras langsung memeluk Ayu dengan kasih sayang. "Mbak jangan lama-lama ya di ibu kota. Ibu kota itu keras, jahat, kejam. Mbak harus hati-hati," ucap Laras. Ayu tersenyum. Rangga menambahkan sedikit pesan untuk kakaknya lagi. "Mbak hati-hati ya, jangan lupa sholat. Rangga bakal jaga ibu dan Mbak Laras," senyum Rangga. "Iya, Mbak bakal hati-hati kok. Kalian berdua jaga ibu ya. Mbak Ayu sangat sayang kalian." Tiba-tiba Ibu Timah datang sambil meneteskan air mata dan menyodorkan tas kecil. "Duk, ini uang yang ibu tabung. Jumlahnya tidak seberapa, tapi setidaknya bisa membuat kamu hidup 2 bulan di ibu kota. Ibu pesan sama kamu untuk jangan tinggalkan sholat. Yang penting kamu harus sehat selalu," ucap Ibu Timah. Ayu langsung memeluk ibunya dan menangis tepat di pundak Bu Timah. "Bu, maafin Ayu ya. Ayu harus keluar kota biar derajat kita terangkat." Ibu Timah mengangguk paham. Hari itu adalah hari terakhir Ayu berada di desa. Namun Ibu Timah sengaja menyembunyikan informasi ini. Ibu Timah secara sembunyi-sembunyi mengantarkan Ayu hingga ke pangkalan ojek depan desa. Hal ini dilakukan agar Pak Bayu dan Supardi tidak menghalangi langkah Ayu. Singkat cerita, setelah Ayu pergi ke Jakarta, beberapa hari kemudian Pak Bayu dan Supardi mendatangi rumah Bu Timah. Tujuannya sudah jelas. Dia menginginkan Ayu menikahi seorang laki-laki berdarah ningrat dengan harta kekayaan yang banyak. Sesampainya di rumah Bu Timah,
Dua orang tersebut hanya bisa melongo dan terdiam. Mereka berdua tidak menemukan orang yang dimaksud. "Ayu di mana?" tanya Pak Bayu dengan nada yang kencang. Bu Timah hanya terdiam. Laras menahan Rangga yang sudah nampak emosi dengan nada bicara tinggi. "Ayu di mana?" teriak Pak Bayu di depan wajah Bu Timah, hingga membuat Bu Timah menutup telinga sembari menampakkan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Rangga tidak bisa menahan diri. Ia melepaskan kedua tangan Laras dan langsung mengajar wajah Pak Bayu. "Bajingan! Rangga, jangan nak, jangan!" ucap Bu Timah sambil menahan kedua tangan Rangga. Pak Bayu yang terkejut dengan bogeman mentah Rangga hanya bisa tersenyum dan tertawa seperti orang kesurupan. "Dino iki bakal menjadi hari terakhir. Semua orang yang ada di sini tahu apa yang akan terjadi?" ancam Pak Bayu sambil tertawa kegirangan. Rangga masih kesal dengan ucapan busuk Pak Bayu yang semena-mena tersebut. Ingin rasanya Rangga memukul bagian vital Pak Bayu hingga tak bisa berjalan melangkah ke rumahnya lagi. Namun lagi-lagi Bu Timah melarang Rangga untuk berbuat brutal seperti layaknya seorang laki-laki melindungi keluarganya. Pak Bayu dan Supardi meninggalkan rumah Bu Timah. Entah apa yang diucapkannya barusan, sepertinya akan ada pertanda buruk yang akan menimpa keluarga Bu Timah lewat ucapan Pak Bayu. Malam harinya, Bu Timah tidak bisa tidur. Ia masih teringat akan Ayu yang berada di luaran kota. Bu Timah takut jika anaknya menjadi incaran bagi Pak Bayu. Bisa dibilang, dengan ucapan yang diucapkan Pak Bayu tadi, ada kaitannya dengan kejadian beberapa hari yang lalu saat para warga mendapatkan teror mengerikan. Teror di mana wajah bayi berubah menjadi hitam, ternak mati secara bergelimpangan, banyak orang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Apakah karena penolakan Ayu yang menyebabkan bencana bagi warga sekitar? Bu Timah masih tak percaya akan pikirannya sendiri. Untuk menenangkan pikirannya, Bu Timah akhirnya pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Namun di saat dirinya tengah masuk ke kamar mandi, tiba-tiba ada suara seram dari mulut wanita yang tidak pernah ia kenalnya. Wanita itu tidak terlihat, hanya suaranya saja yang tampak jelas di telinga Bu Timah. "Jangan buat masalah, keluargamu akan mati semua." Bersama dengan itu, atap rumah Bu Timah tertimpa sebuah benda yang entah dari mana jatuhnya. Benda itu membuat dentuman keras hingga membangunkan Laras dan juga Rangga. Namun yang terjadi sangatlah mengerikan. Bu Timah, wajahnya sedikit menghitam. Bu, ibu kenapa?" tanya Rangga yang tidak berani mendekat ke arah ibunya. "Bu, ibu kenapa? Kenapa ada bercak hitam di wajah ibu?" tanya Laras. Bu Timah tidak percaya. Ia pun langsung melihat wajahnya di depan cermin. Saat dirinya melihat cermin, "Astagfirullah, wajahku kenapa?" Wajah yang sedikit menghitam sama halnya dengan korban sebelumnya. Para bayi, anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua yang akan mendapati santet jenis ini, dia akan menerima sesuatu yang berbeda di tubuhnya, yaitu wajah yang menghitam. Ayu sudah berada di Jakarta. Ia langsung menuju ke tempat di mana ia akan dipekerjakan. Suasana kota Jakarta yang begitu padat dan memiliki banyak infrastruktur yang megah membuat Ayu takjub dan keheranan. Pasalnya, ia sendiri belum menemukan gedung-gedung pencakar langit di tempatnya. Jakarta sendiri menjadi awal pijakan Ayu untuk memulai karirnya, terlepas dari gangguan yang ditorehkan langsung oleh Pak Bayu dan juga Supardi. Mungkin Jakarta adalah tempat yang tepat untuk Ayu agar bisa memperbaiki perekonomian keluarganya yang berada di desa. Ayu menemui salah seorang penting yang bernama Anwar. Anwar adalah karyawan dari sebuah perusahaan yang akan dilamar oleh Ayu sendiri. Bisa dibilang, Anwar adalah orang yang telah menyelamatkan Ayu ketika dirinya berada dalam kesusahan. Kebetulan, Anwar juga berasal dari desa yang sama dengan Ayu, dan ini memungkinkan bagi Ayu untuk mendapatkan orang-orang baik yang masih bisa berada di sekitarannya. Selepas dirinya bertemu dengan Anwar, obrolan pun dimulai.
bagaimana keluargamu di desa? Mereka semua baik-baik saja kan? Iya begitulah mas. Karena keadaanlah yang membuatku nekat untuk pergi ke Jakarta. Lalu apa yang terjadi dengan keluargamu? Katanya kamu sempat diteror. Lanjut Anwar. Orang yang menerorku adalah saudaraku sendiri mas. Anwar teringat sebuah kisah yang menjadikan sebuah keluarga mati secara bersamaan karena penolakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Hal ini memungkinkan akan terjadi pada kehidupan Ayu sendiri bila memang sudah ditakdirkan untuk terjadi kedua kalinya. Baiklah, nanti besok kamu langsung bekerja ya. Kamu boleh menempati tempat penginapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika ada apa-apa, kamu bisa menghubungiku, ucap Anwar. Ayu hanya mengangguk paham. Ia tahu betapa mulianya hati Anwar untuk memperbaiki perekonomian dan segala kesulitan yang sedang terjadi kepada Ayu sendiri. Belum lagi dengan tingkah saudara-saudaranya yang ingin menghancurkan kehidupan Ayu secara perlahan. Lain hal dengan kehidupan Ayu yang sudah mulai membaik, namun tidak bagi Bu Timah dan yang lainnya. Mereka mengalami pukulan telak dengan teror yang mengerikan. Seluruh wajah Bu Timah menghitam dan kondisinya makin memburuk tiap harinya. Laras yang kebetulan dituakan di keluarga tersebut berusaha untuk mencari pengobatan alternatif dengan harta yang dimiliki oleh ibunya. Mula-mula Laras menemui seorang kiai kampung yang berada di desa sebelah. Sebut saja kiai itu bernama Kiai Thohir. Seorang kiai yang mampu mengobati penyakit-penyakit aneh yang tidak bisa dinular oleh pikiran manusia. Laras datang bersama dengan ibunya menuju ke rumah Kiai Thohir. Pak Yai, apa yang terjadi dengan ibu saya? Kiai Thohir meminta izin untuk memegang wajah Ibu Timah. Dan seketika beliau terkejut. Ini Teluh, siapa yang melakukan ini? Tanya Kiai Thohir. Laras yang mendengar itu menjadi khawatir. Air matanya secara perlahan terjatuh karena mendengar sesuatu yang mengerikan yang disebut dengan teluh atau santet. Kiai Thohir segera mengusapkan air yang telah dulu beliau doakan ke wajah Bu Timah. Hal itu dilakukan agar ilmu hitam yang berada di sekitaran wajahnya luntur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melakukan ini adalah saudara saya sendiri, Pak Kiai. Dia menginginkan keluarga kami semua mati secara perlahan dengan serangan yang terlebih dahulu mengenai pada ibu saya. Mendengar penjelasan Laras, Kiai Thohir tidak terkejut sedikit pun. Ia bahkan telah mengira bahwa pelaku penyerangan santet ini masih ada kaitannya dengan keluarga Bu Timah. Nak, berapa usiamu? 16 tahun, Kiai. Berapa usia kakakmu yang ada di Jakarta? Loh, kok Kiai tahu? Serangan santet ini sebenarnya ingin membuat mental kakakmu itu hancur lebur. Lalu dari semua korban yang akan diserang, kakakmu adalah orang yang tidak berkaitan dengan santet ini. Atau dalam artian, kakakmu memang tidak akan diserang melainkan akan dihancurkan mentalnya secara perlahan. Jelas Kiai Thohir kepada Laras. Memang dalam masalah santet menyantet, banyak orang yang tidak memahami alasan apa yang dilakukan untuk melakukan hal tersebut. Namun kebanyakan bagi mereka yang menggunakan ilmu hitam sebagai senjata mematikan untuk membunuh orang-orang yang telah ditargetkannya adalah termasuk orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan penyakit hati dan diperbudak oleh setan dan para jin kafir. Secara fisik, tubuh Bu Timah seperti layaknya tak memiliki penyakit. Yang membedakannya adalah warna kulit wajah yang berubah seketika menjadi sedikit hitam. Bercak hitam itu adalah respon tubuh yang dimasuki energi jahat untuk melemahkan kesehatan fisik dan juga mental. Karena jika diketahui lebih dalam, tubuh orang yang terkena santet adalah tubuh yang digerus oleh parasit yang melahap tubuhnya, memiliki kadar waktu yang telah ditetapkan kematiannya, tergantung dengan seberapa kuat fisik dan mentalnya.
seakan menjadi pertaruhan antara hidup dan mati bagi korban santet. Hal ini sudah sewajarnya terjadi bagi setiap orang yang terkena santet. Karena itu, salah satu hal yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, agar hati dan pikiran kembali dikuatkan dan percaya akan kebesarannya yang tidak bisa disangka-sangka oleh nalar dan pengetahuan manusia. Dalam hal ini, Yai Thohir juga meminta kepada Butimah dan juga Laras untuk menguatkan imannya agar tidak mudah dipengaruhi oleh jenis santet yang serangannya membawa bala tentara gaib seperti jin kafir dan sebagainya. Karena dukun yang melakukan hal santet semacam itu bukanlah dukun yang hanya dapat menyerang dengan ketakutan dan rasa ingin menyerah saja, melainkan dapat mencelakai siapa saja yang dikehendakinya dengan bantuan ilmu hitam sebagai tonggak utama senjata mereka. Tentu saja, ada kaitannya dengan perjanjian dan persyaratan yang harus dilakukan bagi orang yang melakukan santet tersebut. Bisa dibilang, orang itu akan menjadi budak setan selama santet itu terus berjalan dan terus bekerja. Jika sudah waktunya, maka timbal balik yang akan diterima oleh orang yang melakukan santet adalah kematian. Selepas Kiai Thohir memberitahu secara detail terhadap Laras dan juga Butimah, beliau juga memberikan sebuah penawar khusus agar rumah mereka terhindar dari gangguan gaib seperti santet yang bisa saja menyerang saat-saat tertentu. Kiai Thohir memberikan 3 buah bungkus berwarna hitam. Masing-masing bungkusan itu memiliki arti dan juga faedahnya tersendiri. Bungkus yang pertama berisi garam kasar. Garam ini disebarkan di depan pintu rumah, kamar, dan tempat ibadah. Alasan yang memperkuat garam kasar bisa menghentikan serangan santet adalah karena garam kasar sendiri mampu menyerap energi buruk dan menghentikan serangan seperti santet yang masuk lewat pori-pori seseorang. Di bungkusan yang kedua terdapat jahe. Jahe ini harus ditanam di depan rumah yang menghadap ke arah timur. Tujuannya adalah agar serangan yang berada di luaran rumah dapat terbendungi dan dapat dihilangkan sebelum memasuki rumah. Terakhir ada potongan bambu kuning. Tidak lain dan tidak bukan jika bambu kuning digunakan sebagai pasak yang ampuh terkait menyerap energi jahat yang samar dan tidak diketahui auranya. Aura dan energi yang menyerang sebuah rumah bisa ditangkal menggunakan bambu kuning dengan syarat harus diletakkan sesuatu dengan perintah. Biasanya, orang-orang akan meletakkannya di sebuah tiang rumah ataupun ditempelkannya di depan pintu. Kiai Thohir telah memberikan 3 buah senjata penangkal untuk Laras. Karena kebetulan yang tertua di keluarga adalah Laras, maka Laras harus bisa menjadi tonggak utama dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi keluarga. Berbeda dengan Ayu, dirinya sudah diterima dalam pekerjaan, namun pikiran Ayu juga masih belum merasa nyaman terkait dengan serangan yang menimpa ibunya. Ayu merasa sangat khawatir dan penuh kebimbangan. Ia terkadang meminta kepada Anwar untuk dicarikan solusi yang tepat dalam menghentikan pergerakan santet yang menyerang keluarganya. Namun, Anwar manusia biasa. Ia tak tahu menahu mengenai hal itu. Ia hanya yakin suatu saat hal keburukan akan musnah dengan izin Tuhan. Setelah Laras diberi senjata penangkal santet itu, ia pun kemudian meminta kepada Kiai Thohir agar selalu berada di sisinya. Ia tak mau kehilangan sosok Kiai Thohir yang benar-benar telah membantu meringankan permasalahannya. Kiai Thohir hanya berkata, "Insya Allah, mautku sudah ditentukan Tuhan. Jika memang aku harus berjihad untuk menumpaskan santet ini, aku siap mati." Senyum Kiai Thohir. Laras memandang Kiai Thohir sebagai kiai kampung yang istimewa. Selain beliau memiliki beberapa hal yang tidak dimiliki orang-orang lain, hati Kiai Thohir sangat bersih. Pikirannya jernih. Tingkah lakunya bak air yang mengalir ke dasaran sungai dan mengempaskan banyak kotoran di sana. "Pak Kiai, apakah santet bisa membunuh orang yang membantu korban santet?" Kiai Thohir tidak terkejut mendengar pertanyaan itu. Selebihnya pertanyaan yang dimunculkan oleh seorang wanita remaja seperti Laras adalah bentuk kekhawatiran dan ketulusan terhadap orang yang dia tanyakan.
Kiai Thohir tahu Laras begitu sangat menyayangi keluarganya. Ia juga menyayangi orang-orang yang membantu dirinya, sampai-sampai harus rela menderita rasa sakit yang tidak pernah ditampakkan oleh banyak orang. Kiai Thohir mengelus rambut Laras. Beliau berucap sebuah wejangan yang mungkin saja mengena dalam hati Laras. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Maut dan hidup sudah ditentukan Tuhan. Rezeki dan jodoh telah ada garis-garisnya tersendiri. Kita hanya disuruh untuk beribadah dan bermanfaat terhadap sesama dan alam sekitar. Jadi, jika saya mati, itu adalah bentuk kemanfaatan saya dalam menjalankan misi Tuhan. Laras tak bisa membendung air matanya. Ia menangis tepat di hadapan Butima dan Kiai Thohir. Tangisannya membuat alam bergemuruh. Hujan turun seketika. Alam seperti ikut bersedih dengan apa yang dikatakan Kiai Thohir terhadap Laras. Pak Kiai, apakah jika kita menjadi manusia yang bermanfaat harus menderita terlebih dahulu? Tanya Laras. Kiai Thohir cukup terkesan dengan pertanyaan Laras. Beliau menyadari bahwa kehidupan yang telah ia jalani sangat terinspirasi dari perjalanan orang-orang salihin terdahulu. Laras, apakah kamu tahu jika manusia diciptakan dengan perjalanan yang panjang, namun ia hanya sebentar saja dalam menjalani hidup? Laras tidak menjawab. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Di dunia ini, menderita atau bahagia adalah sebuah keputusan yang kita jalankan. Kita tak pernah tahu letak bahagia dan menderitanya seseorang. Jika karena harta, bisa jadi orang miskin bahagia. Jika karena kesehatan dan umur panjang, bisa jadi orang yang berkecukupan merasa bahagia. Jadi, menjadi orang yang bermanfaat itu harus. Urusan dia bahagia atau tidak tergantung kita menjalankan keputusan tersebut. Senyum Kiai Thohir. Laras terdiam. Butima sudah merasa membaik. Pesan Kiai Thohir sangat mengena ke dalam lubuk hati seorang Laras. Pak Kiai, terima kasih atas segala bantuannya. Terima kasih juga telah mengajarkan arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Tolong Pak Kiai, tumpaskan santet ini, pinta Laras sambil menundukkan kepalanya di hadapan Kiai Thohir. Kiai Thohir sudah tahu bahwa yang melakukan hal ini adalah orang yang memiliki penyakit hati terbesar. Iri dan dengki bukanlah yang membahayakan, melainkan penyakit hati itu adalah dendam. Dendam yang merasuki hati dan pikiran akhirnya menjadikan seseorang tampak otomatis dikontrol untuk menjalankan segala upaya dan rencana untuk mewujudkan semuanya dengan tujuan orang yang ia targetkan akan menjadi menderita. Dendam juga memiliki sebuah kaitannya dengan aura negatif yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang paham akan perjalanan spiritual. Orang yang memiliki dendam, tubuhnya akan mengeluarkan warna hitam dan busuk baunya, seperti layaknya bangkai. Orang yang memiliki dendam tidak merasa dirinya telah mati hati dan pikiran. Karena itu, ia seakan-akan berjalan di atas segala keinginannya yang terus-menerus membutakan mata hati dan pikirannya. Laras pun akhirnya pamit. Ia kemudian membawa ibunya kembali ke rumah sembari membawa 3 senjata penangkal santet. Sesampainya di rumah, Laras merebahkan tubuh ibunya yang memang sudah kelelahan. Bersamaan dengan itu, ia juga mulai meletakkan 3 penangkal yang kelak akan digunakan sebagai penyerap energi jahat seperti santet yang mungkin saja akan menyerangnya malam itu. Dibantu oleh Rangga, Laras meletakkan potongan bambu kuning ke sangga atau tiang rumah. Lalu, ia menaburkan garam kasar di hadapan rumah. Dan yang terakhir adalah menanam potongan jahe yang menghadap ke timur. Rangga yang kepo sempat menanyakan hal ini kepada kakaknya. Mbak, ini buat apa sih? Wes, tandur wae. Rangga menuruti apa yang diperintahkan Laras olehnya. Mbak Ayu masih lama ya kak datangnya? Ya ndak tahu, dongakno wae yo. Selesai menanam jahe merah, Laras segera melihat sekitaran rumah. Ia makin waspada terhadap apa yang ada di sekitaran rumahnya. Bisa jadi mereka yang hendak menyerang ibunya sedang mengamatinya dari sekitaran rumah. Rangga tadi
ada orang yang datang ke rumah nggak? Nggak ada, Mbak. Laras masih memperhatikan orang-orang yang kadang berlalu lalang melewati rumahnya. Ia semakin menjadi waspada semenjak ibunya terkena teror dari serangan santet tersebut. Ayo masuk. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Hari itu, Laras seperti layaknya orang tua yang mengasuh anak-anaknya. Hatinya tidak tenang dan sangat was-was. Yang ia takutkan adalah serangan kedua akan makin membahayakan bagi ibu dan juga adiknya. Di malam harinya, Laras masih berjaga-jaga. Ia seperti menantikan serangan-serangan yang memang sangat membahayakan itu. Sebenarnya, Laras sendiri sudah mencoba untuk berprasangka baik. Namun kejahatan tidak bisa ditoleransi dengan akal sehat. Kejahatan tetaplah kejahatan. Mereka yang telah membunuh, membuat teror, menciptakan ketakutan dan menjadikan orang yang tidak bersalah sebagai pelampiasan kemarahan dan kekesalannya adalah ciri orang yang fasik dan sangat merusak tatanan kehidupan. Ini memang bukan pertama kalinya yang dirasakan oleh Laras ketika mendapati perlakuan yang kurang baik dari Pak D-nya sendiri. Akan tetapi, jauh-jauh hari, pamannya memang sudah seringkali mengusik kehidupan seluruh keluarganya. Bahkan yang lebih parah adalah ketika mengatakan kepada ibunya sebagai pelacur. Betapa hancur dan marahnya Laras mendengar perkataan jahat dari pamannya itu, yaitu Pak Bayu. Ditambah lagi anaknya yang bernama Supardi, yang seringkali membuat fitnah mengenai dirinya serta keluarga lainnya. Keesokan harinya, Laras dan juga Rangga hendak pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan makanan. Ia menaiki sebuah angkutan umum yang biasa dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk menuju pasar tersebut. Untuk menaiki angkutan umum, mereka berdua harus berjalan keluar desa. Setelah itu mereka menunggu di depan gapura untuk menunggu angkutan khusus yang mengarahkan langsung ke pasar. Selang beberapa saat, angkutan tersebut datang sembari membawa beberapa penumpang yang memang sudah masuk terlebih dahulu. Laras dan juga Rangga pun masuk ke dalam angkutan tersebut. Selama dalam perjalanan, mereka berdua selalu memegangi tangan satu sama lain, seperti tidak ada keinginan agar keduanya tidak berpisah. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar. Laras langsung mengambil makanan dan kebutuhan yang memang benar-benar diperuntukkan untuk keluarganya tersebut. Lalu, setelah usai mereka mengambil makanan, barulah mereka menunggu angkutan umum lagi yang akan dijadikan sebagai transportasi utama di pasar tersebut. Akan tetapi, telah 1 jam lamanya mereka menunggu, mereka tidak mendapatkan angkutan umum. Bahkan bisa dibilang, angkutan umum itu tidak lagi melewati tempat tersebut, karena memang waktu melewati jalur tersebut sudah habis. Artinya, angkutan-angkutan umum tersebut akan mengganti jalur lewatnya ke tempat lain. Mau tidak mau mereka berdua pun menaiki becak. Namun sebelum menaiki becak, Rangga merasakan ada sesuatu yang tidak enak. Ia melihat becak tersebut seperti sedikit oleng ketika sedang dikayu oleh si pemiliknya. "Pak, becaknya oleng ya?" tanya Rangga kepada tukang becak itu. "Enggak kok, Dek, becaknya baik-baik saja," jawab Laras. "Tapi kok aku lihatnya oleng ya?" "Mungkin perasaan kamu aja, Dek. Ayo naik," kata Laras. "Iya, Mbak," jawab Rangga. Selama Rangga menaiki becak tersebut, ia merasakan pantatnya seperti tersulut api yang membakar pantatnya secara perlahan. Padahal cuaca hari itu sedang mendung. Mungkin itu dikarenakan bagian yang diduduki oleh Rangga sempat terkena cahaya matahari. Rangga masih berpositif thinking. Namun ketika sudah di pertengahan perjalanan, tiba-tiba becak oleng ke arah kanan jalan. Rangga dan Laras benar-benar syok dan ketakutan karena becak kehilangan kendali. Pak, ini ada apa, Pak?" "Nggak tahu, Mbak. Becaknya oleng sendiri." "Pinggirin, Pak. Ada mobil ngebut di depan, Pak." Tukang becak itu berusaha untuk meminggirkan mobilnya sekuat tenaga. Rangga memperhatikan dengan jelas laju mobil yang ada di depannya. Sangat kencang. "Pak, awas. Allahu Akbar." Brak. Mobil itu menabrak becak yang ditumpangi oleh Laras dan juga Rangga. Mereka berdua terpental ke arah pinggir jalan. Darah mengucur deras ke jalanan. Nafas yang tersedak terdengar jelas seperti suara orang yang sedang sekarat. "Mbak, tolongin Rangga."
Wajah Rangga sedikit hancur, mulutnya keluar banyak sekali darah akibat tubuhnya terpental dan perutnya menghantam keras aspal jalanan. Laras pingsan di jalan dengan bagian dahinya yang telah keluar cairan berwarna merah kental itu. Sedangkan tukang becak itu, beliau meninggal di tempat. Mobil itu kabur dari lokasi kejadian setelah mengetahui korbannya telah sekarat di jalanan. Orang-orang yang ada di sekitaran turut membantu mereka berdua yang masih bisa diselamatkan. Mereka mengira itu adalah kecelakaan biasa. Namun inilah awal serangan yang disebut dengan sebutan Santet Lowo Ireng. Ayu buru-buru pergi ke terminal. Ia barusan mendapat kabar kalau kedua adiknya sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit. Bersama dengan Anwar yang sekarang menjadi kekasihnya, Ayu langsung memasuki bis yang menjadi tujuan utamanya. "Yuk, sing alon-alon ya," ucap Anwar. Ayu tidak mengindahkan perkataan Anwar. Ia segera mencari kursi untuk tempat duduknya. Anwar kebetulan segera mengikutinya dan duduk di samping Ayu. "Dek, yang sabar, yang tenang." "Gimana aku mau tenang, Mas? Ini adik-adikku." "Iya, aku tahu. Tapi kamu yang tenang ya. Jangan gerasa gerusu gitu." Ayu hanya bisa meneteskan air mata. Sesaat kemudian, bis itu mulai berjalan. Anwar masih memandangi wajah Ayu yang sudah penuh air mata. Kedua tangannya langsung refleks untuk membelai rambut Ayu. "Aku tahu kamu pasti terpukul banget, tapi kamu doain juga mereka biar selamat. Ini pasti ulah si Bayu itu. Dia menyantet adik-adikku." "Astagfirullah, gak baik kita bersuudzon," kata Anwar. Ayu memandangi wajah Anwar dengan tatapan yang tajam. "Mas, kamu gak pernah paham perasaanku sekarang. Keluarga kami sudah dipantau oleh Bayu dan antek-anteknya dari dulu. Tiap hari kami diteror, dikirimi serangan-serangan aneh, dikirimi demit dan masih banyak lagi. Semua itu karena usaha dia untuk menjodohkanku dengan kaum ningrat." Anwar yang mendengar ucapan keras Ayu hanya bisa terdiam. "Kalau kamu tahu aku rela mati demi adik-adikku. Tapi jika memang adik-adikku bahkan ibuku juga disakiti, aku adalah orang pertama yang tidak terima dan akan menuntut balas perbuatan mereka." Tiba-tiba Anwar langsung memeluk Ayu sembari berkata, "Dek, di sini banyak orang. Jangan keras-keras ngomongnya. Kamu jangan takut. Aku selalu ada untuk kamu. Bahkan sampai maut memisahkan kita, aku akan terus melindungi kamu." Ayu hanya bisa menangis. Suara tangisannya terdengar jelas oleh orang-orang yang ada di sekitaran. Anwar hanya tersenyum kepada mereka yang memperhatikan Ayu yang sedang bersedih. "Gak apa-apa kok, Mas, dia lagi sedih aja," jawab Anwar. Sementara itu, keadaan Laras dan juga Rangga makin kritis. Tidak ada satupun keluarga yang hadir saat itu karena Bu Timah sedang sakit dan Ayu masih berada di Jakarta. Alhasil, Kiai Holil turun tangan untuk bisa menjadikan diri sebagai wali dari keduanya. Kiai Holil memiliki perasaan yang tidak enak. Beliau merasakan kalau kecelakaan yang dialami keduanya bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kecelakaan yang disebabkan oleh serangan santet. "Maaf Pak, Bapak tunggu di luar saja." Kiai Holil yang mengenakan sarung dan kopiah serta baju jas berwarna hitam hanya bisa menunggu di luar ruangan. Namun, di saat dirinya sedang menenangkan diri dengan cara berzikir, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dari arah yang berlawanan. Suara langkah kaki dengan aroma energi busuk tercium dari kejauhan. Kiai Holil langsung terperanjat bangkit dan mencari letak energi itu. Dan benar saja, dua orang pria sedang menuju ke arahnya dengan langkah yang tegap. Kiai Holil menghela nafasnya dan menghadap kedua orang itu. "Terima kasih Kiai, jenengan sudah menjaga kedua saudara saya," ucap seseorang yang bernama Pak Bayu itu. Pak Bayu mempersilahkan kepada Kiai Holil untuk meninggalkan Laras dan juga Rangga. Namun Kiai Holil menolak. Ia menolak bukan karena alasan pribadinya,
Namun itu karena demi keselamatan Laras dan juga Rangga yang sedang diambang kematian. Sampai kapan Kisanak mengganggu keduanya? Apa maksud Kiai? Tanya Pak Bayu. Kiai Holil perlahan mendekati Pak Bayu dan juga menatap tajam wajah anaknya, Supardi. Dalam agama Islam, siapa yang melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim, itu berarti ia telah membunuh seluruh muslim lainnya. Hati kamu, ucap Kiai Holil sambil meletakkan tangannya ke dada Pak Bayu. Hati kamu telah digelapkan oleh ambisi. Jiwa kamu telah digadaikan oleh iblis. Pak Bayu langsung mencekek Kiai Holil, namun anaknya melarang. Itu karena beberapa petugas rumah sakit melihat keributan yang terjadi di antara keduanya. Jenengan gak usah ikut-ikutan. Ini masalah keluargaku dan keluarga Timah. Kiai Holil melepaskan kedua tangan Pak Bayu dan mengibas-ngibaskan jasnya dengan tangan kanannya. Aku ini orang yang paham agama. Kalau aku tidak bisa melawan kebatilan, berarti aku telah menyalahi ilmu agama yang aku pelajari. Dibanding dengan dirimu yang menyuruhku untuk diam, apa alasan kamu menyantet dua remaja yang tidak bersalah ini? Pertanyaan Kiai Holil membuat Pak Bayu kehabisan kata-kata. Ia tampak geram dengan apa yang telah dilakukan oleh Kiai Holil kepadanya. Jika karena dendam, ketahuilah, kamu termasuk seburuk-buruknya manusia. Kiai Holil pun meninggalkan Pak Bayu dan Supardi. Namun sebelum Kiai Holil pergi, beliau mengucapkan sesuatu. Selama batinku masih terikat kepada kedua anak itu, kamu tidak akan bisa membunuh mereka. Selepas Kiai Holil meninggalkan Pak Bayu dan juga Supardi, Kiai Holil langsung beranggapan jika nantinya Pak Bayu dan juga Supardi akan menyerang Kiai Holil. Sementara itu, Ayu dan juga Anwar sudah memasuki wilayah Jawa Tengah. Mereka berdua langsung bertolak ke arah rumah sakit untuk mengetahui keadaan kedua adiknya. Sesampainya di rumah sakit, keduanya langsung mencari ruangan Laras dan Rangga. Setelah mereka menemukan ruangan tersebut, mereka terkejut melihat Pak Bayu dan juga Supardi tengah berada di depan kamar ruangan Laras dan Rangga. Mas, itu Pak Bayu. Ayu terhenti sejenak. Dia tahu kedatangan Pak Bayu dan Supardi adalah ingin mencelakai Laras dan juga Rangga yang sedang dalam kondisi terkapar. Pak Bayu yang mengetahui kedatangan Ayu, dia hanya tersenyum sembari menyambut dengan sambutan yang hangat. Akhirnya kamu pulang juga. Jangan kesini kamu, ucap Ayu. Anwar langsung menghadang Pak Bayu yang kebetulan ingin menyentuh Ayu. Mas, kamu di belakang aja. Aku tahu orang ini bukan orang baik, jelas Anwar. Pak Bayu langsung terhenti. Ia langsung meminta kepada Supardi untuk meninggalkan Ayu dan juga Anwar yang hendak mengunjungi Laras dan juga Rangga. Namun sebelum Pak Bayu meninggalkan mereka, Pak Bayu mengucapkan sesuatu. Nanti kamu akan tahu siapa yang akan bertahan sampai akhir. Selepas mendengar ucapan ancaman tersebut, Ayu hanya terdiam sambil menahan rasa takut. Dan akhirnya Pak Bayu dan juga Supardi meninggalkan mereka. Waktu terus berjalan, tabir belum terbuka. Siapa yang menyantet dan menyerang bukan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan masalah ini. Namun yang dipikirkan Ayu hanyalah satu hal, yaitu bagaimana caranya agar keluarganya bisa diselamatkan. Ayu mulai memasuki ruangan kedua adiknya. Kakinya tiba-tiba saja bergetar. Pikirannya sedikit kacau. Ia yang biasa melihat tingkah lucu Laras, sekarang tidak pernah lagi terdengar suara tawa dan manjanya. Lalu Ayu juga merindukan suara tegas Rangga yang seperti almarhum ayahnya. Ia terkenal sangat tegas dalam memutuskan suatu keputusan yang dinilai sangat bergantung pada dirinya. Laras, Rangga, ucap Ayu sambil meneteskan air mata. Dia tak mampu lagi menahan tangisannya ketika melihat kondisi kedua adiknya sedang tergeletak dengan perban yang memenuhi bagian anggota tubuh mereka yang dinilai sangat parah. Kepala Laras diperban hampir menutupi sebagian wajahnya, sedangkan Rangga, perut dan juga kaki bagian kanannya diperban karena mendapati luka yang sangat parah. Dek, ini Mbak,
ucap Ayu sambil berjalan ke arah keduanya. Mbak udah pulang. Air mata Ayu kembali terjatuh. Ia langsung berlari ke arah Laras dan Rangga sambil meratapi dirinya. Maafin Mbak sembrono. Harusnya Mbak yang seperti ini. Anwar menghentikan ratapan kosong Ayu. Ia memeluk dari belakang sembari menenangkan Ayu. Jangan meratap, gak baik. Mereka lagi istirahat. Kamu doakan saja supaya cepat sembuh. Ayu mencoba untuk tenang. Ia tiba-tiba teringat akan ibunya yang berada di rumah. Ibu masih di rumah. Kamu mau pulang sekarang? Tapi aku gak bisa ninggalin mereka berdua, Mas. Aku saja yang jaga mereka. Anwar mencoba untuk memberikan perhatian penuh kepada Ayu agar hatinya kembali tenang. Berbeda dengan Pak Bayu dan juga Supardi, keduanya tampak geram melihat seorang pria yang muncul di hadapannya, yang ternyata merupakan pasangan dari Ayu itu sendiri. Laki-laki itu telah mengganggu kita, teriak Pak Bayu. Pak, terus gimana? Kalau semisal Mas Joko tahu? Tanya Supardi. Bisa kena marah kita, Didi. Joko, ia adalah salah satu pria yang dikabarkan memiliki terah atau keturunan ningrat. Darah birunya disebut-sebut sebagai patokan utama agar bisa mensejahterakan keluarga Pak Bayu. Terlebih lagi, dengan menjual nama ningrat tersebut, Pak Bayu dapat melakukan apa saja agar dirinya bisa mencari kesejahteraan dengan cara apapun. Malam nanti, kita harus ke Mbah Surto, karena hanya beliaulah yang dapat membunuh lelaki itu. Sementara itu di rumah Ibu Timah, Ayu terus berlari sambil meneriaki nama ibunya. Ia khawatir jika ibunya juga tak berdaya gara-gara perlakuan Pak Bayu terhadap orang tuanya yang sudah kian sepuh. Bu, Ayu duki, teriak Ayu sambil menangis. Para tetangga yang melihat kedatangan Ayu langsung bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Memang, berita kecelakaan itu tidak semuanya tahu. Bahkan tetangga rumah sekalipun, mereka sama sekali tidak mengetahui musibah yang sedang dihadapi oleh Ayu. Setelah Ayu tiba di rumah, ia langsung membuka pintu. Bu, aku datang. Ayu mencari-cari ibunya di tiap ruangan, tapi tidak ada sama sekali. Ayu mulai panik. Bu, ibu di mana? Tiba-tiba suara rintihan minta tolong terdengar jelas di bagian ruangan paling belakang. Bu, ibu di belakang. Ayu langsung menuju ke ruangan bagian belakang. Saat dirinya benar-benar dalam kondisi yang terpuruk, ia melihat wajah ibunya yang sudah sedikit menghitam. Astagfirullah, ibu. Kenapa wajahnya belang, Bu? Nduk, kamu pulang. Ibu, maafin Ayu. Maafin Ayu. Laras sama Rangga belum datang. Ayu menangis di pangkuan ibunya. Hatinya benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa manakala ibunya menanyakan keadaan kedua adiknya. Duk, kok kamu nangis? Apa Laras sama Rangga gak buatin makanan? Bu, maafin aku ya, Bu. Lah kamu salah apa, Nduk? Laras sama Rangga barusan kecelakaan, Bu. Mendengar hal itu, Ibu Timah langsung shock. Ia mengelus dadanya sambil berucap, Astagfirullah Gusti, astagfirullah. Bu, maafin Ayu. Ayu janji bakal buat mereka sembuh lagi. Bu Timah memeluk erat tubuh Ayu. Nduk, antar aku ke rumah sakit. Ibu mau ke rumah sakit? Bu Timah hanya mengangguk, paham, sembari menyuruh kepada Ayu untuk segera bangkit dan pergi menuju ke arah rumah sakit. Jawa Tengah akhir tahun 1990. Di ruangan Laras dan Rangga, Anwar melihat luka-luka yang dialami keduanya. Dia melihat perbedaan yang sangat signifikan terhadap luka-luka yang dialami keduanya benar-benar sangat aneh dan membuat banyak misteri di dalamnya. Luka di bagian tubuh Rangga yang benar-benar membuat Anwar bertanya-tanya, karena luka yang dialami oleh Rangga sangat dalam hingga darah keluar secara terus-menerus. Luka yang dirasakan oleh Rangga sendiri bisa dibilang sebagai luka bagian organ dalam, di mana bagian dalam seperti usus, lambung dan lainnya benar-benar terluka parah. Ia juga memandangi luka yang dialami oleh Laras
yang sangat berbeda jauh dengan luka yang dialami oleh Rangga. Apa karena perasaanku saja ya? Kok lukanya seperti serangan? Anwar kemudian menyadari ada sesuatu yang datang dan sedang berada di depan ruangan. Setelah Anwar melihat secara jelas, ternyata yang berada di depan pintu ruangan itu adalah sosok hitam besar dengan tanduk yang berada di bagian kiri kepalanya. Di sisi lain, Ayu dan Butimah menuju ke rumah sakit. Para warga yang melihat kondisi Butimah mulai bertanya-tanya, apa yang telah terjadi dengan wajah Butimah yang membelang itu? Muncullah banyak perspektif dangkal terkait munculnya penyakit aneh yang mengidap Butimah. Banyak warga yang mencibir jika Butimah melakukan serong terhadap orang lain. Cibiran itu membuat Ayu sedih. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun dia juga mempercayai ibunya sebagai seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang berada di luar batas. Bu, kita naik angkot aja ya. Iya, ndak apa-apa, Nduk. Ibu jangan dengerin omongan warga ya. Bu Timah hanya terdiam. Hatinya sedikit rapuh ketika sang anak mengucapkan kalimat itu tepat di hadapannya. Mereka berdua menunggu angkot untuk menuju ke rumah sakit yang dituju. Kurang lebih setengah jam lamanya, angkot pun tiba. Butimah masuk terlebih dahulu, disusul oleh Ayu. Mereka berdua langsung mencari tempat yang nyaman di bagian belakang. Tampak para warga yang mencibir Butimah masih berkerumun di depan gapura. Suaranya masih terdengar jelas di telinga Ayu. Palingan dia main serong. Udah kegatelan tuh bawahnya, makanya wajahnya belang. Halah, wanita tua renta aja masih sok perawan. Terkadang manusia yang tidak memahami kondisi dan keadaan yang sebenarnya akan selalu berucap dengan mulut kosongnya, tanpa tahu yang diucapkannya itu adalah sebuah fitnah dan kebohongan besar. Banyak orang yang raganya hidup, namun jiwanya mati. Hatinya telah membatu karena penyakit hati yang mengidapnya. Kasus Butimah yang kenyataannya terkena santet, kini berubah menjadi rumor yang mengerikan. Mereka saling tuduh-menuduh dan saling berspektif liar terhadap fakta yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Dan memang benar, tidak semua manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong ketika ada salah satunya yang sedang berada di kondisi yang terpuruk. Wanita janda disebut-sebut sebagai biang kerok. Mereka selalu mengarahkan alat vital sebagai tuntutan utama ketika banyaknya permasalahan yang muncul. Ayu tidak kuat menahan rasa emosinya. Ingin rasanya ia membungkam satu persatu mulut para warga yang benar-benar telah membuat sedih dan malu ibunya sendiri. Namun, didikan Butimah tidak seperti itu. Butimah memberikan sebuah pembelajaran kepada Ayu mengenai jalan kehidupan yang selanjutnya. Akan ada masa di mana Ayu akan merasa dikucilkan oleh warga karena bukan kesalahannya. Dan mulut-mulut orang yang tidak mengetahui hal itu akan terus menuntut kepada fitnah dan menyebarkan kebohongan. Duk, gimana keadaan Lara sama Rangga? Alhamdulillah, Bu. Mereka masih bisa diselamatkan. Kamu nyaman gak di Jakarta? Ayu tersenyum sambil meneteskan air mata. Ia masih tak percaya jika selama ini doa ibunya lah yang paling manjur. Kamu kenapa nangis? Ayu takut, Bu. Takut kenapa, Nduk? Apa di Jakarta ada orang yang menjahatimu? Aku takut kehilangan ibu, Rangga dan Laras. Astagfirullah, Nduk. Berprasangkalah yang baik pada Allah. Aku gak mau kehilangan keluargaku lagi, Bu. Tangisan Ayu terdengar oleh sang sopir. Ia sesekali menoleh ke arah belakang. Bu, ini turun di mana? Tanya sopir. Oh nggih, Pak. Turun di depan jalan besar itu aja. Oh oke, siap. Angkot itu pun berhenti tepat di tempat yang diminta Ayu. Ayu dan Butimah segera turun dari angkot dan langsung mencari becak untuk menuju ke rumah sakit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat mereka turun. Sementara itu di rumah sakit, Anwar masih memperhatikan bayangan hitam besar yang memiliki tanduk aneh di bagian dahinya. Ia meyakini kalau yang sedang ada di depannya bukanlah manusia. Perlahan Anwar mendekati sosok itu. Namun sosok itu perlahan mundur karena mengetahui jika Anwar akan mendekatinya. Dengan cepat,
Anwar pun langsung keluar dan mendapati sosok itu sedang berada di dekat sebuah ruangan yang ada di seberangnya. Astagfirullah. Anwar melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau yang ada di hadapannya bukanlah manusia, melainkan jin hitam yang biasa digunakan untuk menyerang seseorang sebagai media santet. Jin hitam itu perlahan memberikan teka-teki kepada Anwar terkait kejadian yang menimpa kepada Laras dan juga Rangga. Kedua tangan jin hitam itu diperlihatkan ke arah Anwar dan terlihat sobekan baju yang penuh darah dan beberapa helai rambut yang sudah rontok yang ia dapatkan entah dari mana. Setelah Anwar cermati baik-baik, ternyata sobekan baju itu berasal dari baju milik Rangga dan beberapa helai rambut yang dipegangnya di bagian kanan tangannya itu adalah milik Laras. Anwar masih belum paham apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh jin hitam itu. Pintu ruangan Laras dan juga Rangga masih terbuka lebar. Sesekali Anwar menatap ke arah mereka berdua karena ada sesuatu yang akan terjadi ketika jin hitam itu mulai menggerak-gerakkan kedua tangannya. Dan benar saja, yang difikirkan oleh Anwar benar-benar terjadi. Jin hitam itu meremas masing-masing benda yang berada di bagian kanan dan kirinya. Ia meremas baju milik Rangga dan dengan seketika Rangga berteriak kesakitan sambil memegangi bagian perutnya. Dan ketika si jin hitam itu meremas rambut milik Laras, dengan seketika Laras merintih kesakitan sambil memegangi dahinya. Jin hitam itu tertawa dengan kencang hingga membuat dedaunan yang berada di sekitaran pohon berjatuhan di hadapannya. Giginya yang penuh taring seakan-akan ingin menggerogoti seluruh jiwa yang dimiliki oleh Laras dan Rangga yang menjadi tujuan utamanya. "Bajingan, ojo diteruske!" teriakan Anwar membuat orang-orang di sekitarannya keheranan. Ia sendiri seperti layaknya orang gila yang sedang berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat jelas oleh mata. Namun tidak bagi Anwar. Ia melihat jelas sosok jin hitam itu sedang tertawa terbahak-bahak sambil meremas potongan pakaian milik Rangga dan beberapa helai rambut milik Laras. "Ojo diteruske!" Jin hitam itu makin menjadi-jadi. Ia menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri seperti kegirangan dengan apa yang dilihatnya sekarang. "Ojo diteruske!" teriak Anwar lagi. Bersamaan dengan itu, Ayu dan Butimah datang dan melihat Anwar sedang menangis di hadapan ruangan Rangga dan juga Laras. "Anwar!" teriak Ayu. Anwar tersentak dengan suara Ayu yang menggelegar. Ia kemudian melihat ke arah jin hitam yang berpaling ke arah Ayu dan juga Butimah. "Yuk, jangan kesini, jangan kesini!" teriak Anwar. Ayu dan Butimah langsung terhenti. Jin hitam itu berjalan perlahan ke arah Ayu dan Butimah. Anwar pun langsung bergerak ke arah Ayu dan Butimah. Ia tidak menginginkan hal yang benar-benar buruk akan terjadi jika jin hitam itu menyentuh Ayu ataupun Butimah. "Anwar, ada apa?" teriak Ayu. "Lari, lari cepat!" teriak Anwar sambil menggerakkan tangannya sebagai tanda melarikan diri. Dan ketika jin hitam itu benar-benar sudah dekat ke arah Ayu dan Butimah, tiba-tiba muncul cahaya putih tepat di hadapan Anwar. Cahaya putih itu menghalangi jin hitam yang akan menyentuh Ayu dan juga Butimah. Saat itulah Anwar menerima pesan aneh dari seseorang. "Tenang nak, ini urusanku. Aku yang akan menghalau jin hitam itu." Suara tanpa rupa dan hanya diterima oleh batin membuat Anwar menghentikan langkahnya. Suara apa itu? Anwar langsung terjatuh seketika. Badannya langsung lemas dan wajahnya memucat. "Anwar!" Ayu dan Butimah langsung menuju ke arah Anwar. Beberapa suster dan petugas medis langsung berlarian juga ke arah Anwar. Ayu memberikan air putih kepada Anwar dan menyuruhnya untuk meminum agar bisa lebih tenang kembali. Perhatian Ayu kepada Anwar membuat Butimah sedikit memahami jika Ayu benar-benar membutuhkan sosok pelindung, baik untuk dirinya ataupun keluarganya. "Matur nuwun yuk." Anwar meluruskan kakinya sembari mengingat-ingat kejadian aneh yang baru saja menimpa dirinya. Anwar terpaku di saat Butimah meliriknya terus-menerus. "Bu, kenalin, ini Anwar, teman kerjaku di Jakarta." "Anwar bu,
ucap Anwar sambil tersenyum. Nah, Anwar juga berasal dari sini. Iya Bu, tapi saya berasal dari dusun sebelah. Oh begitu. Nah, Anwar sudah makan belum? Ayu keheranan. Ia sendiri terkejut ketika ibunya menawarkan makanan kepada Anwar. Belum Bu, sebentar lagi nanti mau makan, jawab Anwar dengan gugup. Sambil memperhatikan Ayu, Butima sudah memahami sedikit mengenai hubungan keduanya. Ayo kita makan dulu. Kebetulan tadi Ayu sudah membeli makanan. Oh nggih Bu. Anwar tersipu malu melihat tingkah Butima yang sangat perhatian kepadanya. Beberapa saat kemudian, suster keluar dari ruangan. Ia akhirnya menuju ke arah Ayu. Mbak Ayu ya? Iya sus, saya sendiri. Boleh bicara sebentar? Tanya suster sambil menatap Anwar dan Butima yang telah menyiapkan makanan. Oh boleh sus. Ayu mengikuti langkah suster dan terhenti tepat di 3 ruangan setelahnya. Kondisi Dek Rangga dan Dek Lara sangat memprihatinkan. Sebenarnya letak kefatalan ada di Dek Rangga. Seluruh bagian dalamnya terluka parah. Ia harus segera dioperasi agar bagian dalamnya tidak membusuk. Jelas suster. Innalillahi. Lalu apakah adik saya bisa diselamatkan sus? Bisa mbak, tapi perlu waktu lama. Lukanya sudah merambat ke bagian organ dalam lainnya. Ususnya membengkak dan lambungnya terkena benturan dari luar. Jika tidak ditangani dengan cepat, luka Dek Rangga bisa sangat kronis. Ayu memperhatikan ibunya yang sedang lahap makan bersama Anwar. Keduanya sedang bercerita hingga terlihat rona senyum di bagian pipi keduanya. Oke sus, saya akan mengikuti prosedur itu. Untuk biaya sendiri mungkin nanti mbak ke bagian administrasi ya. Iya sus, saya akan membayar semuanya. Oke mbak, mungkin itu saja ya. Mari. Iya sus, terima kasih banyak ya. Ayu berusaha untuk tidak menampakkan wajah khawatirnya terhadap apa yang sedang terjadi. Ia benar-benar mengetahui secara jelas luka yang muncul secara aneh terhadap kedua adiknya itu. Ia sendiri masih belum percaya jika benturan bagian perut Rangga terhadap aspal bisa separah yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya. Kenapa Nduk? Tanya Butima. Ndak apa-apa Bu, mungkin nanti ke depannya aku harus selalu insentif menjenguk. Jelas Ayu. Insentif? Memang keduanya sangat parah? Tanya Butima. Ayu menatap ke arah Anwar. Anwar menggeleng-gelengkan kepala sebagai tanda untuk merahasiakan letak keganjilan dari luka-luka yang mengenai Rangga dan juga Laras. Nanti Ayu ceritain Bu, Ibu lanjut makan dulu. Butima kembali melanjutkan percakapan. Anwar memperhatikan gerak-gerik Ayu yang tidak bernafsu untuk makan. Tangannya sedikit bergetar seperti menahan rasa takut yang tidak ingin diungkapkan. Dan tangan Anwar pun meraihnya sembari meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja. Setelah selesai makan, Anwar meminta kepada Ayu untuk berbincang sejenak. Butima ingin menjenguk Laras dan Rangga. Ayu mempersilahkan ibunya untuk masuk ke dalam ruangan. Setelah Butima masuk ke dalam ruangan, Anwar langsung menyeret Ayu. Yuk, kita harus segera bawa pindah Rangga dan Laras, ucap Anwar. Hah? Pindah kemana? Kemanapun, asalkan jangan rumah sakit ini. Gak bisa, di sini gak ada rumah sakit lagi. Bawa ke Jakarta, semua biaya biar aku yang tanggung. Enggak mas, gak mungkin dengan kondisi seperti ini. Mereka dibawa ke Jakarta. Tapi yuk, potong Anwar. Tapi apa? Ayu melihat dengan jelas kekhawatiran yang ditampakkan oleh Anwar. Rangga dan Laras memang sudah diincar yuk, kata Anwar. Dek. Ayu langsung menatap ke arah ruangan. Ia sendiri merasakan apa yang dirasakan oleh Anwar sebelumnya. Namun Ayu belum menyadari secara dalam. Maksud kamu? Tanya Ayu. Aku baru saja melihat dengan jelas sosok jin hitam yang meremas sobekan pakaian milik Rangga dan beberapa helai rambut milik Laras.
jin hitam itu hendak membunuh keduanya. Menanggapi hal ini, Ayu semakin takut. Tubuhnya bergetar hebat. Berarti selama ini jangan-jangan kedua adikku, ucap Ayu sambil menatap ke arah ruangan lagi. Sudah disantet, jelas Ayu. Tiba-tiba Bu Timah keluar dari ruangan. Duh, kok perut Rangga selalu keluar darah? Tanya Bu Timah. Darah? Tanya Ayu dan Anwar. Anwar langsung berlari ke arah ruangan dokter. Sepertinya akan terjadi sesuatu kepada Rangga. Dokter bersama dengan 2 suster langsung mendatangi ke ruangan Rangga dan Laras. Bu Timah mulai panik. Ada apa, Nduk? Tanya Bu Timah. Gak ada apa-apa, Bu. Ibu yang tenang ya. Dokter sedang berusaha buat memberhentikan pendarahan Rangga karena mungkin lukanya cukup serius, jelas Ayu. Loh, tadi katanya Rangga gak apa-apa, Dek. Anwar menyuruh Ayu untuk tenang. Ia sendiri berusaha menjelaskan sebaik mungkin kepada Bu Timah agar tidak memunculkan rasa penasaran lebih dalam terkait keadaan Rangga dan juga Laras yang sedang berada di ambang luka yang kronis. Dokter akan memberikan obat agar luka Rangga cepat tertutup. Karena luka Rangga masih basah, ini memungkinkan jika darah itu akan terus keluar. Dokter juga akan memberikan penawar kepada luka Rangga agar Rangga tidak kesakitan, jelas Anwar. Mendengar hal itu, Bu Timah menghela nafasnya. Ia sendiri tidak terlalu paham mengenai luka yang dialami kedua anaknya, karena memang disembunyikan oleh Ayu sendiri. Oh begitu, tapi Rangga bisa selamat kan? Anwar memegang pundak Bu Timah seraya berkata, Insya Allah Bu, Rangga dan Laras akan sembuh dan bisa menjaga ibu lagi, senyum Anwar. Ayu terharu mendengarnya. Baru kali ini ia menemukan sosok laki-laki yang benar-benar peduli kepadanya dan juga keluarganya. Beberapa saat kemudian, dokter dan kedua suster keluar. Gimana dok keadaan adik saya? Tanya Ayu. Mungkin untuk sementara keduanya jangan dijenguk terlebih dahulu ya, karena takutnya akan mengganggu ketenangan mereka berdua. Pasien harus istirahat yang cukup agar lukanya cepat menutup dan bisa sembuh dengan cepat, ucap dokter. Alhamdulillah dok, saya minta tolong sama dokter, sembuhkan kedua anakku ya dok. Ucapan Bu Timah membuat Ayu benar-benar merasa bersalah karena dirinya tidak bisa mengawasi adik-adiknya yang ditinggalkan di kampung. Iya Bu, kami akan sekuat tenaga membantu menyembuhkan. Perbanyak doa ya Bu. Siap Pak Dokter, terima kasih banyak ya. Bersamaan dengan itu, waktu azan berkumandang. Bu Timah langsung menarik tangan Ayu untuk menuju ke musola terdekat. Bu, ibu mau kemana? Tanya Ayu. Loh, kok kamu tanya? Kita harus menghadap Allah. Kita harus berdoakan Rangga dan Laras. Tapi Bu, aku memang sedang tidak sholat, jelas Ayu. Loh Nduk, kok kamu mikirnya gitu? Apakah kalau kamu tidak sholat lalu kamu lupa sama Tuhanmu? Tanya Bu Timah. Ucapan Bu Timah membuat Ayu dan Anwar tertampar. Keduanya benar-benar merasa tercambuk dengan nasihat yang sangat dalam itu. Akhirnya, mereka bertiga pun menuju ke musola untuk menunaikan sholat asar. Sesampainya di musola, Ayu hanya duduk di dekat ruangan yang memang sedikit berjarak terhadap musola, sambil memperhatikan ibunya dan juga Anwar yang hendak menunaikan sholat. Ayu teringat akan didikan bapaknya yang benar-benar keras ketika anak-anaknya tidak ingin sholat. Pak, Ayu kangen, ucap Ayu sambil meneteskan air mata. Seusai sholat, Anwar tidak langsung keluar musola. Ia menunggu Bu Timah yang sedang memanjatkan doa. Anwar pun menunggu di dekat tirai pembatas antara makmum laki-laki dan makmum perempuan sembari berzikir. Namun, hatinya berdegup kencang ketika ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang wanita yang ia kenali suaranya. Ya Allah ya Gusti, yang maha memberi kesehatan dan memberi kehidupan, terimalah ratapan doa hamba-Mu yang benar-benar ikhlas, yang menjadikan hidup ini sebagai jalan menuju akhirat-Mu. Engkau yang maha mengetahui akan sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Bukakanlah kebaikan terhadap kami semua, agar kejahatan orang-orang yang ingin menghancurkan kami
benar-benar dapat tertutup. Anwar meneteskan air matanya seraya berucap, "Amin ya Allah." Lalu Bu Timah kembali melanjutkan doanya. "Ya Allah ya Gusti, yang maha memberi hukuman terhadap orang-orang yang melampaui batas, sudilah bagi Engkau untuk kabulkan doa kami agar memberikan balasan yang setimpal terhadap orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kami. Kami semuanya manusia yang lemah. Kami semuanya manusia yang tidak memiliki kekuatan. Namun dengan limpahan rahmat dan karunia-Mu, kami akan terus hidup dengan tetesan hidayah dan ma'unah-Mu." Anwar tak bisa lagi membendung rasa sedihnya. Ia menangis sambil mengucapkan, "Ya Allah, kabulkan doanya. Aku mohon, kabulkan. Amin." Hati Anwar benar-benar tersentuh. Ia baru mendengar doa yang sangat tulus dari seorang ibu yang benar-benar kasihan terhadap anak-anaknya. Selepas memanjatkan doa, Anwar langsung menuju ke arah Bu Timah yang sedang membereskan mukena. "Bu, ibu udah selesai?" tanya Anwar dengan mata yang sedikit sembab. Bu Timah langsung menengok ke arah Anwar seraya bertanya, "Mata kamu kenapa, Dek?" "Oh, nggak apa-apa, Bu." Bu Timah hanya tersenyum. Ia langsung meraih tangan Anwar. "Dek, tolong jaga Ayu ya. Dia anak yang manja dan juga cengeng. Namun dibalik sifat manja dan cengengnya, dia adalah seorang kakak yang sangat menyayangi adik-adiknya." "Nggih, Bu, aku akan menjaga Ayu." Seusai mereka berbincang, Ayu langsung menghampiri keduanya dengan wajah gelisah. "Bu, Mas, ayo ke ruangan Rangga dan Laras." "Ada apa dengan Rangga dan Laras, Nduk?" Ayu hanya menangis. Air matanya menggambarkan kegelisahan yang sangat besar. Mereka bertiga pun langsung menuju ke arah ruangan Rangga dan Laras. Namun belum juga sampai, mereka sudah mendengarkan teriakan Rangga yang sedang menghadapi para suster dan dokter ketika hendak menghalau Rangga. Dan ketika mereka sampai, betapa terkejutnya Bu Timah, Anwar dan juga Ayu saat melihat Rangga sedang memukul-mukul bagian perutnya hingga bagian organ dalam seperti usus dan lambungnya sedikit terlihat. "Rangga!" teriak Ayu dan Bu Timah secara bersamaan. Mereka bertiga melihat Rangga sedang mengamuk sembari memukul-mukul bagian perutnya. Sedangkan yang dilihat Anwar bukanlah Rangga. Ia melihat sosok jin hitam itu sedang menggerak-gerakkan kedua tangannya sembari tersenyum ke arah Anwar dengan sinis. "Ojo diteruske, ojo diteruske," ucap Anwar dengan wajah kosongnya. Namun sosok jin hitam itu kegirangan di saat kedua anggota keluarga lainnya, yaitu Bu Timah dan Ayu, sedang berusaha membantu para dokter dan suster yang ingin menghentikan Rangga. "Ojo diteruske, aku mohon, Rangga isok mati," teriak Anwar. "Anwar, bantu aku, tangannya gak bisa diem." Anwar langsung tersentak mendengar teriakan Ayu. Namun tetesan demi tetesan darah dari perut Rangga keluar. Bagian organ dalam di perutnya semakin terlihat. "Anwar, tolong aku," teriak Ayu sambil menangis. Anwar langsung menuju ke arah Ayu. Namun jin hitam itu menghadangnya sembari berkata, "Ojo melok-melok." Anwar langsung mematung. Ia terdiam sejenak di saat jin hitam itu sudah ada di hadapannya. Dan ketika ia melihat ke arah Rangga, ternyata sosok jin hitam itu ada dua. Satu yang menggerak-gerakkan tangan Rangga, dan yang satunya lagi menghalangi Anwar. "Anwar, tolong bantu aku." "Nah, hentikan nak, pendarahan kamu makin banyak," ucap Bu Timah. Dan di saat yang sama, Anwar terjatuh pingsan bersamaan dengan tubuh Rangga yang sudah melemas. Rangga dinyatakan meninggal dunia saat itu juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Organ dalam yang ada di bagian perutnya terlihat dengan jelas. "Bu, anak ibu sudah tak bernyawa," ucap dokter. "Rangga meninggal, Dok?" tanya Bu Timah dengan wajah yang sudah penuh air mata. Ayu masih belum percaya. Ia menangis terseduh-seduh di saat kedua tangannya telah penuh dengan darah akibat memegangi tangan Rangga. "Dok, anak saya nggak bisa diselamatkan," teriak Bu Timah. Dokter hanya menggeleng-gelengkan kepala. Baru kali ini ia benar-benar dihadapkan situasi yang sangat sulit sekaligus aneh. "Dok, coba periksa lagi, Dok. Bagian dalamnya bisa dijahit lagi kan, Dok?" tanya Bu Timah. "Anak ibu sudah tidak bernafas lagi.
Lukanya benar-benar sudah parah. Masya Allah, Rangga anakku. Butimah tersimpuh, jatuh ke lantai. Ia memeluk Ayu yang sudah terlebih dahulu bersimpuh, sembari menutupi wajahnya yang sekarang telah dipenuhi oleh darah. Rangga, Rangga bu. Dan tepat saat itu, Kiai Holil mendatangi lokasi. Beliau telah melihat sesuatu yang tidak mengenakan yang ada di hadapannya sekarang. Butimah menatap ke arah Kiai Holil. Pak Yai, anakku Rangga, dia udah meninggal. Kiai Holil segera menuju ke arah Butimah dan Ayu sembari menenangkan keduanya. Ini pasti ulah Bayu, ucap Kiai Holil. Tatapannya sekarang berubah ke arah Anwar yang sedang tergeletak. Ia kemudian menuju ke arah Anwar dan segera membangunkannya. Bismillah. Kiai Holil membuang sesuatu yang sedang menempel Anwar dan secara sekejap Anwar terbangun. Nanti kamu ceritakan di luar ruangan. Suara ini? Iya, saya yang saat itu memberi kontakan batin sama jenengan. Kamu tahu kan bentukannya? Tanya Kiai Holil. Yang dimaksud oleh Kiai Holil adalah sosok jin hitam tersebut. Iya Kiai. Ada berapa jumlahnya? 2. Kiai Holil akhirnya memberikan sebuah energi tambahan agar Anwar bisa lebih peka. Simpan energi ini. Semoga saja Khodamku bisa melindungi kamu dan keluarga Timah. Setelah itu Kiai Holil keluar sejenak. Ia masih menangkap sedikit energi yang berada di luaran ruangan milik Rangga dan Laras. Dan memang benar, kedua jin hitam itu sedang memegangi masing-masing bagian organ dalam milik Rangga. Jin yang bertanduk di bagian kanan memegang usus Rangga, dan jin yang bertanduk di bagian kiri memegang lambung Rangga. Lalu Kiai Holil kemudian berucap, beritahu tuanmu, aku akan datang. Jawa Tengah, tahun 1991. Hujan turun dengan deras. Kepergian Rangga menjadi pertanda akan hal yang mengerikan terhadap sesuatu yang tidak terlihat seperti serangan santet. Butimah masih mengusapkan nisan Rangga dengan kain yang dibawa olehnya. Kain itu biasa digunakan oleh Rangga sewaktu mengompres Butimah ketika sakit. Dek, kamu udah gak sakit lagi, ucap Ayu. Mbak, ucap Laras. Rangga kita semua akan doakan kamu ya, ucap Ayu sambil menitikkan air matanya. Anwar bersama dengan Kiai Holil masih menunggu Ayu dan lainnya bisa mencurahkan rasa sedihnya di pemakaman Rangga. Setelah usai, mereka semua kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Ayu langsung membuatkan teh manis dengan hangat untuk Kiai Holil dan Anwar. Mereka berdua mulai membicarakan hal yang sangat sensitif, yaitu santet. Kematian Rangga bukanlah hal pertama yang sangat misterius, jelas Kiai Holil. Mereka menyimak mengenai apa yang disampaikan oleh Kiai Holil. Sudah berpuluh-puluh tahun, santet ini memang sangat dikenal dan sangat mengerikan. Semua korbannya telah lebih dulu dijadikan sebagai target. Yang menjadi kesulitan di sini adalah ranah hukum yang tidak begitu kuat, karena santet tidak meninggalkan barang bukti. Mendengar hal itu, mereka semua mulai menerima kematian Rangga. Tapi, tidak semua hal yang seperti itu tidak bisa didiamkan begitu saja. Kita semua juga harus saling waspada satu sama lain. Mungkin saja santet itu akan kembali menyerang. Anwar pun mulai membuka suara. Pak Yai, apakah santet itu bisa dilawan? Semua hal yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan kuasa Allah, jelas Kiai Holil. Lalu bagaimana dengan santet jenis ini Pak Yai? Kiai Holil menyeruput teh buatan Ayu. Beliau kemudian menatap ke arah langit-langit rumah Ayu. Santet ini dinamakan santet Lowo Ireng. Santet yang menyerang korbannya dengan cara mencelakainya di jalanan hingga berujung kepada kecelakaan maut. Namun itu tidak terlalu kuat secara logis, karena pihak kepolisian akan mengira itu adalah kecelakaan maut, bukan kecelakaan dikarenakan santet, jelas Kiai Holil.
Butimah mulai memegangi wajahnya yang kondisinya warna belangnya sudah hampir menyeluruh ke seluruh wajah. Karena itu untuk sekarang, cobalah untuk tidak keluar-keluar mengenakan kendaraan terlebih dahulu. Itu memang tidak bisa dikatakan sebagai larangan, namun sebagai kewaspadaan. Santet itu bisa menyerang saat-saat tertentu. Jelas Kiai Holil. Berarti santet itu hanya menyerang ketika kita berada dalam kendaraan? Tanya Anwar. Selebihnya seperti itu, namun ada sesuatu yang tak kita sadari, ucap Kiai Holil lagi. Ayu mulai angkat bicara. Apakah itu serangan lainnya Pak Yai? Tanya Ayu. Benar, serangan itu bisa dilakukan oleh sosok jin hitam peliharaan yang sudah dulu dipergunakan untuk mencelakakan para korban. Jelas Kiai Holil kembali. Lalu apa solusinya Yai? Pelaku santet harus benar-benar terbunuh dalam hal ini. Ayu mulai menyadari teka-teki sulit ini. Ia juga memahami apa yang dimaksud oleh Kiai Holil terkait pelaku yang dimaksud. Berarti jika kita memang bisa membunuh pelakunya, maka semua akan hilang? Tanya Ayu. Ya, kira-kira seperti itu. Hujan mulai reda, Kiai Holil mulai menyeruput tehnya kembali. Beliau pun berpamitan kepada keluarga Ayu karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Anwar, malam ini kamu tidak sibuk kan? Tanya Kiai Holil. Tidak Kiai. Malam ini ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Jelas Kiai Holil. Anwar menatap Ayu. Ia tak tahu harus berbuat apa. Namun Ayu hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Insya Allah, rumah ini sudah aku tanam pagar gaib, jadi serangan tidak akan bisa tembus. Mendengar jawaban Kiai Holil, Anwar menjadi lebih tenang. Tepat di malam hari, Kiai Holil memberitahu kepada Anwar mengenai dua jin hitam tersebut. Kiai Holil menyebutkan jika dua jin hitam itu bagian dari wadah yang diisi oleh Qur'in yang memiliki energi jahat yang sangat pekat. Dua jin hitam itu juga diisi oleh ilmu hitam hingga memungkinkan adanya gesekan energi antara Kiai Holil dengan pelaku santet tersebut. Jika kita bisa menangkap satu jin hitam itu, maka akan terbongkar semua. Anwar hanya mengikuti apa yang menjadi perintah Kiai Holil. Sekarang kita akan memasuki sebuah gerbang di mana tidak ada satupun manusia yang bisa memasukinya. Gerbang itu disebut sebagai portal gaib. Tiap portal gaib memiliki lapisan tertentu. Maksudnya lapisan tersebut apa Kiai? Lapisan tersebut seperti dinding pembatas. Lapisan pertama dapat dirasakan oleh manusia, sehingga mereka makhluk halus yang berada di lapisan itu, maka ia dapat dirasakan oleh manusia. Artinya, jika manusia menyentuh mereka, maka manusia sendiri bisa terkena dampak dari energi yang ditampakkan oleh mereka. Jika disimpulkan dengan lebih mudah, yang dimaksud lapisan tersebut adalah dinding pembatas. Artinya, tiap lapisan memiliki dampak tersendiri. Jika manusia bersentuhan dengan para makhluk halus di lapisan pertama, maka ia akan terkena dampak energi dari makhluk tersebut. Resikonya adalah bisa ketempelan, bisa juga sampai menyebabkan terkena sawan atau sakit. Karena itu, tidak heran jika jin hitam itu mampu diketahui oleh Anwar, karena memang dua jin hitam itu sedang berada di lapisan pertama. Begitu juga saat kejadian kecelakaan yang menyerang Rangga dan Laras. Dua jin hitam itu mengambil bagian dari dimensi manusia yang bisa menyebabkan adanya benturan energi di antara keduanya, manusia dan mereka yang berada di lapisan pertama. Karena itu, akan lebih mudah Kiai Holil menginterogasi dua jin hitam atau salah satunya, karena memang lapisan pertama ini sangat mudah dirasakan oleh Kiai Holil. Terlepas dari itu, Kiai Holil dapat menangkap jin hitam itu secara bertahap. Lalu, bagaimana dengan pelaku pesugihan? Tanya Anwar. Kita bisa memanfaatkan keadaan dengan cara membalikan perintah. Membalikan perintah? Iya benar. Kita bisa gunakan salah satu dari mereka
untuk menjadikannya sebagai senjata dan mampu menyerang tuannya tanpa perintah dari tuannya. Jelas Kyai Holil. Anwar sedikit demi sedikit memahami apa yang dipaparkan oleh Kyai Holil. Namun ia masih sedikit kebingungan dengan tata cara yang akan dilakukan oleh Kyai Holil agar bisa menarik salah satu dari dua jin hitam tersebut. Pejamkan matamu dan buka tanganmu. Kita harus segera menangkapnya sekarang. Jelas Kyai Holil. Anwar kemudian memejamkan mata. Ia juga disuruh melakukan beberapa bacaan tersebut dan memegang salah satu tangan Kyai Holil agar bisa menarik salah satu dari jin hitam tersebut. Setelah usai melaksanakan perintah Kyai Holil, rencana membalikan perintah pun dimulai. Anwar melebur dalam keheningan. Ia tak dapat merasakan apa-apa, hanya kegelapan dan ruangan kosong. Sayup-sayup ia mendengar sebuah gerbang terbuka. Portal gaib terbuka jelas. Masuk ke dalam. Di sana akan ada banyak sesuatu yang tidak kau ketahui. Anwar masuk ke dalam sebuah gerbang. Ia kemudian mendengar suara aneh yang belum terdengar selama ia berada di dunia nyata. Suara itu bergema sangat kuat, hingga membuat seluruh tubuh Anwar menjadi kaku. Namun di sela-sela tubuh Anwar tak mampu digerakkan, ada tangan yang menepuknya dari belakang dan memberikan sedikit dorongan energi kepada tubuh Anwar. Teruslah maju. Suara itu mirip seperti suara yang Anwar temui saat berada di rumah sakit. Anwar terus melangkah maju. Namun, semakin dirinya melangkah maju, bau busuk dan aura merinding semakin menguat. Karena tidak sanggup untuk masuk terlalu dalam, akhirnya Anwar terbangun. Bersamaan dengan itu, Kyai Holil juga membuka kedua matanya. Pak Yai, apakah kita gagal? Kyai Holil hanya tersenyum. Beliau kemudian memegang kedua tangan Anwar. Aku titip keluarga Timah. Kamu akan menjadi saksi dari perjalanan ini. Apa maksud Kyai? Aku yang akan berkunjung sendirian ke sana. Tapi di sana sangat busuk dan gelap. Belum lagi aura negatif sangat kuat. Aku lebih percaya akan kekuatan cahaya Tuhan. Anwar hanya terdiam. Ia tak lagi bisa menyela berbagai asumsi yang dilontarkan oleh Kyai Holil karena memang bukan tingkatan manusia sepertinya. Anwar tak percaya. Ternyata untuk mematahkan santet ini harus beradu nyawa. Jika memang cara satu-satunya harus ada yang dikorbankan, mungkin Anwar memilih dirinya untuk menjadi korban. Ia tak mau orang sebaik Kyai Holil gugur terlebih dahulu. Sekarang pulanglah. Kamu sudah hebat karena telah memasuki gerbang itu. Tapi Kyai, bagaimana dengan Kyai? Allah yang akan menjagaku. Anwar melihat tatapan Kyai Holil begitu tulus. Hatinya benar-benar sehalus sutra. Memang benar, semakin dekat seorang hamba terhadap kepada Tuhannya, maka pengabdian kepada Tuhan akan semakin besar. Anwar pun berpamitan kepada Kyai Holil. Sementara itu di sisi lain, semenjak kematian Rangga, banyak orang-orang di sekitar lebih sering di dalam rumah. Selain itu, setelah bertahun-tahun semenjak kejadian itu, orang-orang dusun semakin waspada mengenai serangan-serangan berikutnya. Singkat cerita, Jawa Tengah tahun 2000, kematian misterius Supardi. Pak Bayu menunggu waktu yang tepat. Sudah lama dirinya hendak mengincar keluarga Timah, namun hanya Rangga yang berhasil dibunuh. Ia sendiri kebingungan untuk mencari pengganti dari korban berikutnya karena berhasil diselamatkan oleh Kyai Holil. Bah, apakah kedua jin itu masih menagih rokok? Tanya Pak Bayu. Mereka berdua selalu mendatangiku tiap malam. Aku tak tahu harus bagaimana. Lalu apa yang harus aku lakukan, Bah? Untuk sekarang, membunuh salah satu keluarga Timah merupakan strategi bunuh diri. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain mengorbankan nyawa. Jelas dukun itu. Korbankan nyawa? Sudah 9 tahun semenjak kejadian itu berlangsung. Seluruh keluarga Timah dijaga oleh Hodam Kyai itu. Aku tidak bisa menembus, bahkan menyerangnya. Lalu bagaimana solusinya, Mbah? Anakmu harus ditumbalkan.
Tetapi Mbah, pilihlah salah satu, dirimu yang akan ditumbalkan atau anakmu. Pak Bayu tidak bisa menolak pilihan sulit itu. Ia hanya menyerahkan kedua tangannya untuk disegerakan melakukan ritual. Seret! Darah segar mengalir deras dari kedua telapak tangan Pak Bayu. Pak Bayu tidak memiliki pilihan lain selain menumbalkan anak semata wayangnya itu. Buat fitnah di esok hari, pemakaman anakmu, biar aku yang mengurus. Siap, Mbah. Pak Bayu pun langsung kembali ke rumahnya. Tepat di saat ia membuka pintunya, tiba-tiba anaknya sudah tergantung di depan kamarnya dengan wajah yang membiru. Supardi anakku. Singkat cerita, keesokan harinya terdengar suara lelayu atau berita kematian ke seluruh penjuru desa tersebut. Suara itu sangat lantang dan terdengar ke berbagai tempat di sekitarannya. Supardi, Uesedo, Supardi telah meninggal, teriak salah satu warga. Para warga yang mendengar berita kematian itu langsung terkejut. Pasalnya, Supardi tidak dalam keadaan sakit, bahkan dirinya sendiri jarang keluar rumah. Loh Pak, yang benar? Tanya salah satu warga yang ragu. Iya Pak, meninggalnya serius. Wajahnya lebam semua, seperti diajar masa. Berita kematian Supardi benar-benar menggegerkan dusun tersebut. Banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan menjulidi kematian dari Supardi sendiri. Dengar-dengar, kematian Supardi karena ditumbalkan oleh bapaknya. Ah, yang benar Bu, jangan bikin fitnah. Bahkan bapaknya bekerja sama dengan dukun. Atau jangan-jangan dia kena santet? Kena santet? Kan Pak Bayu pernah nyantet orang. Siapa tahu keluarga yang disantet tidak terima. Berbagai asumsi terus mengalir ke ranah masyarakat. Banyak orang yang benar-benar tidak paham akan kematian misterius yang dialami oleh Supardi. Sementara itu, rumah Bu Timah langsung didatangi oleh Pak Bayu. Timah, keluar kamu. Di mana Kiai brengsek itu? Kedatangan Pak Bayu membuat geger para warga. Terlebih lagi, Pak Bayu tidak langsung mengurus jasad anaknya yang akan dikuburkan. Tetapi, ia benar-benar ingin meluapkan segala amarahnya kepada Bu Timah oleh sebab kematian anaknya yang sangat misterius itu. Timah, keluar. Di mana Kiai itu bersembunyi? Bu Timah dan juga kedua anaknya yaitu Ayu dan juga Laras keluar dari rumah. Mereka bertiga langsung melihat wajah Pak Bayu dengan tatapan yang sangat mengerikan. Di mana Kiai itu? Tanya Pak Bayu sambil mencekek leher Bu Timah. Pak, lepasin ibu, teriak Ayu. Para warga langsung berbondong-bondong menghentikan kelakuan Pak Bayu yang hendak mencelakai Bu Timah. Pak, lepasin! Di mana Kiai itu? Ayu dan Laras berusaha menghentikan tangan Pak Bayu yang besar itu. Nafas Bu Timah sudah semakin menurun. Para warga langsung memukuli Pak Bayu dari belakang. Bayu, istighfar, Bu Timah bisa mati. Aku gak peduli. Orang ini yang telah membunuh anakku. Istighfar Bayu, teriak salah satu warga. Pak Bayu pun melepaskan tangannya secara paksa. Ia langsung dicekal oleh banyak orang agar tidak bisa menyerang Bu Timah lagi. Bu, ibu ndak apa-apa kan? Tanya Ayu. Ibu ndak apa-apa, Nduk. Bu Timah pun menatap wajah Pak Bayu. Ia lalu mendekat secara perlahan ke arah Pak Bayu. Bayu, anakku baru saja meninggal, ucap Bu Timah. Wah, itu bukan urusanku. Kamu adalah pembunuh. Kamu yang menyantet anakku kan, Rangga? Teriak Bu Timah. Pak Bayu menampakkan wajah ketakutan. Para warga mulai memandangi Pak Bayu dengan tatapan yang tidak biasa. Salah satu warga ada yang menanyakan mengenai kematian Rangga. Jadi, Rangga meninggal karena disantet oleh Pak Bayu? Teriak warga. Tidak, itu fitnah. Justru Kiai itu yang sudah menyantet Supardi. Sialan kau Bayu. Berarti isunya benar. Bayu yang sudah menyantet banyak warga, anak-anak, orang tua dan wanita. Pelakunya adalah Bayu. Para warga langsung menghakimi dan memukuli Pak Bayu hingga babak belur. Ia pun dibawa ke sebuah tempat untuk dimintai penjelasan. Beberapa saat kemudian, Anwar dan Yai Holil mendatangi rumah Bu Timah. Loh, ada rame-rame apa? Tanya Anwar.
Di dalam saja ceritanya, Mas. Mereka pun masuk ke dalam untuk menghindari fitnah dan konflik baru. Ayu segera membuatkan teh untuk Kyai Holil dan juga kepada Anwar. Mereka pun memulai pembahasan. Supardi meninggal dunia. Jelas Ayu. Supardi? Siapa itu Supardi? Anak dari Pak Bayu. Dia baru saja meninggal tadi pagi. Dan barusan Pak Bayu ngamuk-ngamuk karena mengira Kyai Holil yang membunuh atau menyantet Supardi. Jelas Ayu. Astagfirullah, mudah sekali orang itu diperdaya setan, ucap Kyai Holil. Mereka pun tak bisa berkata apa-apa, karena memang yang mengetahui rahasia ini hanyalah Kyai Holil sendiri. Aku tidak menyerang Supardi. Dia meninggal akibat serangan jin hitam itu sendiri. Jelasnya, loh, kok jin itu menyerang tuannya? Hal ini disebabkan ketika penyerangan Rangga berlangsung, jin hitam itu gagal membunuh Laras. Untuk meminta tebusan, diambillah anak dari tuanya, yaitu Supardi. Santet memang benar-benar mengerikan. Mereka yang bekerja sama dengan setan maka akan mendapat tulahnya. Ayu hanya diam. Ia tak tahu harus bagaimana. Yang ia takutkan adalah serangan dari Pak Bayu yang bisa saja menyerang kapan saja dan di mana saja. Pak Kyai, apakah santet Lowa Ireng itu masih ada? Masih. Selama tuanya belum meninggal, maka dia akan terus menyerang. Mendengar hal itu, Ayu ketakutan. Ia takut jika sang ibu akan terkena serangan lagi. Tapi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berserah. Kyai Holil pun langsung bangkit. Ia sendiri langsung berpamitan karena ada sesuatu yang harus ia lakukan demi keselamatan dirinya. Pak Bayu masih belum menyerah. Dirinya masih memiliki ambisi untuk menghabisi Kyai Holil. Targetnya terus berubah semenjak kedatangan Kyai Holil dan juga Anwar. Setelah dirinya diamuk warga, ia terus melancarkan ambisinya. Sisa-sisa tenaganya dia gunakan untuk pergi ke dukun itu lagi. Dengan wajah yang sudah babak belur, tubuhnya tak seimbang, dan langkah kaki yang sedikit pincang, Pak Bayu memaksakan seluruh tenaganya untuk tiba di rumah dukun itu. Ia ingin serahkan seluruh raganya hanya untuk membunuh Kyai Holil. Kyai Holil sendiri telah menyelamatkan Laras, sehingga dalam perjanjiannya harus ada satu tumbal lagi, dan anak dari Pak Bayulah yang dijadikan tumbal atas santet itu. Semenjak saat itulah Pak Bayu benar-benar ingin membunuh Kyai Holil. Sesampainya di rumah dukun tersebut, Pak Bayu langsung mengetuk pintu. "Mbah, buka pintunya, Mbah!" Salah seorang pria berusia lanjut keluar dari dalam rumah dan melihat keadaan Pak Bayu yang sudah babak belur. "Kenapa dengan wajahmu?" "Aku dihakimi warga, Mbah." Pria berusia lanjut yang diketahui dukun tersebut adalah orang yang telah membunuh Rangga. "Masuk." Pak Bayu memaksa tubuhnya untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, dukun itu telah menyiapkan segalanya. Ada ayam cemani yang sudah disembelih, asap kemenyan yang mengepul, serta kembang-kembangan. "Malam ini kita akan menyerang lagi. Jika kalah, maka nyawamu yang akan jadi taruhannya." Mendengar kalimat itu, Pak Bayu hanya bisa pasrah. Pasalnya, ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Anaknya, Supardi, telah meninggal dunia. Karena itu, jika memang dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, yang dia inginkan adalah kehancuran orang-orang yang ada di sekitaran tempatnya. Pak Bayu langsung menyerahkan kedua tangannya yang baru beberapa hari telah kering. Namun karena akan dijadikan sebagai taruhan, Pak Bayu memberanikan dirinya untuk membunuh Kyai Holil, walau nyawa sebagai taruhannya. "Jika gagal, kita berdua akan mati. Tapi tenang saja, aku telah memperkuat semua pasukanku untuk menyerang Kyai itu. Jadi jangan khawatir, kita akan menang." Sret! Darah segar membasahi lantai. Ritual penyerangan pun sudah dimulai. Malam harinya, Kyai Holil sedang berada di tempat sholat. Kondisi rumahnya tiba-tiba panas. Kyai Holil membuka matanya sejenak. Beliau merasakan ada banyak energi jahat yang mendatangi rumahnya. Rupanya, Kyai Holil akan mendapatkan serangan yang amat besar. Secara perlahan, Kyai Holil mendengar suara gemuruh besar yang ada di hadapan rumahnya. La haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba ada sebuah ledakan besar yang menyerang depan halaman rumahnya.
Kiai Holil tetap melafadzkan kalimat yang sama. La haula wala quwata illa billah. Rumahnya tiba-tiba bergoyang kencang, seperti ada sebuah gempa yang akan meruntuhkan rumahnya. Namun Kiai Holil terus melafadzkan kalimat yang sama. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teriakan kencang dari dua jin hitam itu terdengar di telinga Kiai Holil. Hembusan angin langsung menerobos ke dalam dan menghancurkan pertahanan Kiai Holil. Kiai Holil langsung terlempar beberapa meter dari tempatnya. Mulutnya mengeluarkan darah, namun tangannya masih memilin-milin tasbih sembari mengucapkan, La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Secara perlahan muncullah bara api yang membakar dua jin hitam itu. Cahayanya sangat terang. Bentuk jin hitam itu mulai terbentuk. Kepalanya seperti anjing. Masing-masing memiliki tanduk dan di tiap tangannya memiliki kuku yang sangat panjang. Kalau kau mati, maka tuanmu akan mati. Dua jin hitam itu terus melawan Kiai Holil. Mereka berdua memang dipekerjakan untuk membunuh Kiai Holil yang memang telah menggagalkan rencananya tuannya itu, Mbah Dukun dan Pak Bayu. Sementara itu, Pak Bayu dan Dukun tersebut mencoba untuk melarikan diri. Mereka berdua harus segera lari dari tempat tersebut karena memang jin yang digunakan untuk menyerang Kiai Holil sudah berada di ambang batas kekalahan. Dengan segera mereka langsung menaiki mobil dan menuju ke arah barat Jawa. Akan tetapi, tepat di sebuah ruas jalan luas yang mengarah ke perbatasan, mobilnya tiba-tiba oleng. Dari arah yang berlawanan, sebuah truk pengangkut pasir datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mobil yang dikendarai oleh Pak Bayu benar-benar kehilangan keseimbangan dan duar. Truk itu menghantam keras mobil yang dikendarai oleh Pak Bayu dan Dukun tersebut. Hingga akhirnya kedua mobil itu terjatuh ke dalam jurang. Dan mereka berdua meninggal di tempat dengan luka yang benar-benar mengenaskan. Bagian wajah Pak Bayu hancur berantakan. Matanya benar-benar tertusuk oleh kaca mobil. Lehernya juga hampir putus akibat ada seonggok ranting pohon yang menusuk hingga lukanya melebar dengan sangat luas. Sedangkan Dukun tersebut, bagian tubuhnya benar-benar sudah tak bisa digerakkan karena bagian depan mobil yang ringsek membuat Dukun tersebut terjepit di dalamnya. Bagian tubuh dari kaki hingga pusar terjebak, tangan kirinya terputus. Mereka berdua meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Secara bersamaan, Kiai Holil juga berhasil mengalahkan kedua jin kiriman dari Dukun tersebut. Dengan begitu, usai sudah perjuangan Kiai Holil untuk menyelamatkan seluruh keluarga Butimah yang memang sudah diincar oleh Pak Bayu dan juga Dukun tersebut. Namun, kesehatan Kiai Holil juga menurun dengan drastis. Beliau terus-menerus batuk dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Tepat di subuh hari, tubuhnya melemas dan sulit digerakkan. Kiai Holil dinyatakan syahid di jalan Allah, gugur dan meninggal dunia karena beliau telah mengeluarkan banyak energi hingga membuat resiko tinggi terhadap tubuhnya. Meninggalnya Kiai Holil akhirnya diumumkan secara luas oleh masyarakat sekitar. Keesokan harinya, hujan turun dengan deras. Lantunan kalimat La ilaha illallah menggema ke seluruh dusun. Seluruh warga merasakan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya seorang kiai yang sangat lembut dan santun sikapnya. Dengan meninggalnya Kiai Holil, maka berakhir sudah kisah santet Lowo Ireng ini. Mereka yang selamat antara lain 1. Butimah, 2. Ayu, 3. Laras, dan 4. Anwar. Kisah ini diambil dari narasumber yang bernama Ayu yang sekarang sedang berada di salah satu kota yang ada di Indonesia. Ayu sendiri sempat terpukul ketika hari penyerangan santet terhadap Kiai Holil berlangsung. Ia sendiri tidak menyangka jika orang yang menyelamatkannya adalah korban dari penyerangan santet tersebut. Admin meminta maaf ya apabila ada kesalahan kata atau intonasinya. Dan di sini juga penulisnya Mas Wira juga memohon maaf apabila ada kesamaan kejadian, nama tokoh, latar dan lain sebagainya. Terima kasih
telah memberikan support di dalam channel Tony FS ini. Makasih banget ya teman-teman. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Makasih juga ya buat Mas Wira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kisah lainnya.